Mertua dan suami tak mau aku datang ke acara syukuran rumah mewah yang kubeli lunas demi gundik. Kini kubuat pesta itu menjadi neraka saat semua aset ditarik paksa di depan mata. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pena Montblanc berlapis emas itu terasa dingin di sela-sela jariku, namun tidak sedingin angka-angka yang tertera di atas lembaran cek di hadapanku. 4,5 miliar rupiah. Itu bukan jumlah yang sedikit, bahkan bagi seorang pengusaha garmen sepertiku yang terbiasa memutar uang ratusan juta setiap harinya. Namun, hari ini, aku tidak sedang membeli mesin tekstil baru dari Jepang atau memborong bahan baku sutra dari Tiongkok. Aku sedang membeli sebuah ilusi. Aku sedang membeli tiket masuk untuk diterima di keluarga suamiku sendiri. Jangan lama-lama mikirnya, sayang. Pak Notaris sudah menunggu tanda tangan basah kamu dari tadi. Ibu juga sudah capek duduk terus. Suara bariton itu memecah konsentrasiku. Aku menoleh ke samping. Di sana duduk Ilham, suamiku. Pria yang dinikahi wanita manapun pasti akan membuat tetangga iri. Wajahnya rupawan. Tubuhnya tegap terbalut kemeja slim fit mahal, yang tentu saja, aku yang membelikannya minggu lalu di Plaza Indonesia. Dia tersenyum, tapi matanya tidak menatapku. Matanya sibuk melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, seolah waktunya jauh lebih berharga daripada uang yang sedang kugelontorkan. Di sofa seberang, duduklah Ibu Ratih, mertuaku. Wanita berusia 58 tahun yang selalu tampil bak ningrat keraton. Sanggulnya rapi tanpa sehelai rambut pun yang berani keluar jalur. Lehernya dililit kalung mutiara, dan tangannya sibuk mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas lipat cendana. Meski ruangan VIP bank ini sudah bersuhu 18 derajat Celcius. Iya, Donita. Kamu ini kebiasaan. Kalau urusan uang pasti alot. Ingat, rumah ini untuk masa depan keluarga kita juga. Ilham kan perlu menjaga wibawanya sebagai direktur di depan relasi-relasinya. Sahut Ibu Ratih dengan nada ketus yang disamarkan sebagai nasihat bijak. Aku menahan napas, menekan rasa muak yang perlahan naik ke kerongkongan. Direktur, katanya. Ilham memang menjabat sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan garmen milikku. Tapi semua orang di kantor pusat tahu, jabatan itu hanyalah kosmetik. Ilham tidak pernah mengambil keputusan strategis. Kerjanya hanya datang siang, menandatangani dokumen yang sudah disiapkan manajerku, lalu pergi main golf atau nongkrong di kafe mahal dengan dalih, melobi klien. Gajinya? Cukup untuk gaya hidupnya, tapi tidak akan pernah cukup untuk membeli gagang pintu rumah di kawasan Pondok Indah ini, apalagi melunasinya secara tunai. Tapi biarlah. Aku, Donita, si yatim piatu yang haus akan kehangatan keluarga, selalu mengalah. Aku pikir, dengan membelikan istana ini, Ibu Ratih akhirnya akan memandangku sebagai menantu, bukan sebagai pedagang pasar yang kebetulan kaya. Aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai. Sret. Bunyi kertas yang bergesekan itu terdengar seperti vonis. Sah ya, Bu Donita. Pelunasan rumah di Jalan Duta Niaga sudah kami proses. Sertifikat akan segera kami balik nama sesuai instruksi, ujar Pak Notaris dengan senyum lebar. Lega karena transaksi jumbo ini akhirnya closing. Atas nama Ilham Mahendra, kan? Potong Ibu Ratih cepat, matanya berbinar tajam seperti elang melihat mangsa. Pak Notaris tampak canggung, ia melirikku. Sesuai prosedur pembelian aset perusahaan, sertifikat sementara akan diatasnamakan PT Donita Garmen Sejahtera, Bu. Nanti setelah proses hibah internal selesai, baru bisa diproses ke nama pribadi. Wajah Ibu Ratih langsung masam seketika. Bibirnya mengerucut, menciptakan kerutan-kerutan tidak senang di wajahnya yang penuh bedak mahal. Ribet sekali sih, Donita. Kamu ini sama suami sendiri perhitungan amat. Apa kata orang nanti kalau tahu Ilham tinggal di rumah dinas perusahaan istrinya? Kamu mau merendahkan derajat suami kamu. Ini prosedur pajak, Bu. Supaya pajaknya lebih murah. Jawabku tenang. Berbohong. Sebenarnya, itu adalah naluri bisnisku yang berbicara. Entah kenapa,
Ada alarm kecil di kepalaku yang berbunyi nyaring setiap kali aku hendak menyerahkan aset penuh kepada Ilham. Aku mencintainya. Atau setidaknya aku mencoba mencintainya. Tapi aku tidak bodoh. Uang tidak mengenal cinta. Uang hanya mengenal kepemilikan. Sudahlah, Bu. Yang penting kuncinya sudah kita pegang hari ini. Besok pas syukuran, rumah itu sudah jadi milik kita. Masalah nama di kertas itu urusan belakangan. Ilham menengahi, tangannya dengan cepat menyambar amplop berisi kunci rumah mewah itu dari meja notaris. Ia memegang kunci itu dengan bangga, seolah ia baru saja memenangkan perang yang tidak pernah ia ikuti. Kami keluar dari kantor notaris. Sopir pribadiku sudah menunggu dengan Alphard hitam di lobi. Ilham langsung duduk di kursi tengah yang paling nyaman, sementara Ibu Ratih buru-buru masuk di sebelahnya. Aku duduk di samping sopir. Atau di kursi belakang sendirian? Tidak, aku memilih duduk di kursi belakang bersama mereka, meski rasanya seperti menumpang di mobilku sendiri. Besok cateringnya dari Diamond Service kan, Don? Jangan yang murah-murahan loh. Tamu ibu itu orang-orang penting. Ada Bu Jenderal, ada istri pejabat kementerian. Kalau makanannya deso, ibu bisa malu 7 turunan. Cerocos Ibu Ratih sambil mematut diri di cermin bedaknya. Sudah beres, Bu. Paket platinum. 500.000 per porsi. Jawabku datar sambil membuka tablet, memeriksa laporan penjualan pabrik. Bagus. Oh ya, dekorasi bunganya harus fresh semua. Ibu nggak mau ada bunga plastik. Norak. Tambahnya lagi tanpa mengucapkan terima kasih. Ilham sibuk dengan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri membalas pesan. Mungkin dari teman-teman golfnya yang ia pameri soal rumah baru. Atau mungkin, sudahlah. Aku terlalu lelah untuk curiga. Sayang, panggil Ilham tiba-tiba, menoleh padaku. Besok kamu pakai baju apa? Aku menghentikan jariku yang sedang mengetik email. Kebaya modern warna gold yang kupesan dari butik langganan. Kenapa? Ilham dan ibunya saling berpandangan. Ada kode rahasia dalam tatapan mereka. Sebuah kesepakatan bisu yang membuat bulu kuduku meremang. Ibu Ratih berdehem pelan. Warnanya terlalu mencolok. Don, kamu itu kulitnya sawo matang. Kalau pakai emas nanti malah kelihatan dekil. Lagi pula, tamu-tamu ibu itu seleranya elegan, understated. Jangan sampai kamu kelihatan seperti... Ya, kamu tahu kan maksud ibu? Seperti orang baru kaya yang mau pamer. Hatiku mencelos. Orang baru kaya. Itulah label yang selalu ditempelkan Ibu Ratih di jidatku. Padahal, uang, orang baru kaya, inilah yang membayar tas Hermes di pangkuannya dan perhiasan berlian yang melingkar di leher keriputnya. Lalu ibu mau aku pakai apa? Seragam pelayan? Tanyaku sinis. Kesabaranku mulai menipis setipis tisu. Hus, kamu ini kalau dibilangin orang tua selalu membantah, bentak Ibu Ratih. Maksud ibu, kamu sesuaikan diri. Jangan terlalu menonjol. Biar Ilham dan ibu yang menyambut tamu di depan. Kamu di belakang saja. Urus catering dan pastikan piring kotor tidak menumpuk. Kamu kan cekatan kalau soal kerjaan kasar begitu. Aku terdiam. Mobil mewah ini melaju mulus membelah kemacetan Jakarta. Tapi di dalamnya terasa sesak luar biasa. Jadi, di pesta syukuran rumah seharga 4,5 miliar yang kubayar lunas dengan keringat darahku, aku diposisikan sebagai mandor catering? Sementara mereka, si benalu yang hanya bermodal nama keluarga dan gengsi kosong, akan berdiri di panggung sebagai pemilik istana? Aku menatap pantulan wajahku di jendela mobil. Wajah lelah seorang wanita karir yang merindukan rumah, namun justru sedang membangun penjaranya sendiri. Aku melihat Ilham yang kembali asyik dengan ponselnya, sama sekali tidak membelaku. Pria yang kusebut suami itu hanyalah boneka pajangan yang takut kehilangan uang saku ibunya. Sabar, Donita, bisikku pada diri sendiri. Tunggu sampai besok. Biarkan mereka menikmati mimpi indah ini 1 malam lagi. Namun, aku tidak tahu bahwa rencana mereka untuk esok hari jauh lebih menyakitkan daripada sekadar menyuruhku mengurus piring kotor. Tepat saat mobil berbelok masuk ke halaman rumah kami yang lama, Ilham menyentuh tanganku. Sentuhan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti peringatan. Ada yang mau aku bicarakan soal pesta besok, Don, bisiknya pelan, suaranya terdengar ragu namun terencana.
Ini soal tamu undangan. Dan di detik itu, naluri bisnisku, insting yang menyelamatkanku dari ribuan negosiasi alot, berteriak kencang, waspada. Ada badai yang akan datang. Malam itu, kamar tidur utama kami terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah AC sentral telah disetel ke titik beku, membekukan sisa-sisa kehangatan pernikahan yang kurasakan. Aku berdiri di depan cermin besar di dalam walk-in closet, menempelkan kebaya brokat modern berwarna champagne gold ke tubuhku. Kebaya ini indah, dirancang oleh desainer kondang Anne Avanti khusus untukku. Harganya 25 juta rupiah, belum termasuk kain batik tulis sutra yang akan menjadi bawahannya. Aku membayangkan diriku berdiri di samping Ilham besok, menyambut tamu di rumah baru kami, tersenyum bangga sebagai wanita yang berhasil membiayai mimpi suaminya. Namun, bayangan indah itu pecah berkeping-keping saat pintu kloset terbuka. Ilham masuk, wajahnya tampak kusut, seperti anak kecil yang baru saja memecahkan vas bunga kesayangan ibunya dan takut mengaku. Dia tidak menatapku. Dia menatap lantai marmer, lalu beralih ke deretan jas mahalnya yang tergantung rapi. Jas-jas yang juga kubeli dengan kartu kreditku. Bagus kan, Mas? Aku rasa warna ini cukup elegan. Tidak terlalu mencolok seperti yang ibu takutkan, ujarku, mencoba mencairkan ketegangan yang terbawa dari mobil tadi siang. Ilham menghela napas panjang. Dia berjalan mendekat, tapi tidak memelukku. Dia justru mengambil kebaya itu dari tanganku dan menggantungnya kembali ke rak. Gerakannya halus, tapi maknanya kasar. Kamu tidak akan memakainya. Donita, kita perlu bicara serius soal besok. Suaranya parau. Ibu baru saja bicara lagi sama aku di bawah. Dia sangat concern soal daftar tamu. Daftar tamu? Kenapa? Catering sudah siap untuk 300 porsi. Kalau ada tambahan tamu VIP teman ibu, tinggal bilang. Aku bisa kontak vendor untuk upgrade menu malam ini juga. Jawabku cepat, mode problem solver otomatis menyala. Ilham menggeleng. Dia akhirnya memberanikan diri menatap mataku. Di sana, aku melihat campuran rasa bersalah dan ketakutan yang menyedihkan. Ketakutan bukan padaku, tapi pada ibunya. Bukan soal makanan, Don. Soal kehadiran kamu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Maksudnya, Ibu tidak mau kamu datang ke pesta besok. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rem, menabrak harga diriku hingga hancur berantakan. Aku terpaku. Otakku yang biasanya cerdas memproses data bisnis, kini kesulitan mencerna kalimat sederhana itu. Ulangi, pintaku dingin. Ibu bilang tamu-tamu besok itu kalangan high profile. Ada kerabat keraton, ada pejabat lama teman almarhum bapak. Ibu mau suasana pesta itu terasa sangat eksklusif. Kamu tahu kan, ibu selalu menjaga citra kalau keluarga kita ini keturunan ningrat. Ilham mulai meracau, mencari-cari alasan yang masuk akal. Dan aku merusak citra itu? Begitu, potongku tajam. Ilham tampak tersudut. Bukan merusak, sayang. Cuma, kamu kan tahu sendiri, pembawaan kamu itu terlalu agresif. Terlalu pedagang. Ibu takut nanti kalau kamu diajak ngobrol sama Bu Jenderal soal seni atau sejarah, kamu malah bahas harga kain atau kurs dolar. Ibu nggak mau malu. Aku tertawa. Tawa yang kering, tanpa rasa geli sedikitpun. Jadi, aku terlalu pedagang? Tanganku yang pedagang, inilah yang menandatangani cek 4,5 miliar tadi siang. Otakku yang pedagang, inilah yang membayar utang judi saham Ilham tahun lalu sebesar 300 juta. Mentalitasku yang pedagang, inilah yang membuat Ibu Rati bisa tidur di kasur king cole seharga 50 juta dan bukan di tikar anyaman. Mas, aku melangkah maju, memaksanya mundur selangkah. Rumah itu, pesta itu, makanan yang akan masuk ke perut tamu-tamu terhormat ibumu itu, semuanya dibayar pakai uang pedagang ini. Dan sekarang, di hari peresmiannya, aku diusir. Bukan diusir, Don. Jangan dramatis. Ilham meninggikan suaranya, defensif. Ibu cuma minta kamu mengalah. 1 hari saja. Biarkan ibu menikmati momennya. Dia sudah tua. Dia ingin pamer ke teman-temannya kalau anaknya sukses. Kalau kamu ada di sana, narasi kalau
Ilham yang beli rumah, jadi kurang meyakinkan. Orang-orang tahu kamu yang lebih dominan. Narasi. Jadi ini semua demi sebuah cerita palsu. Demi ego seorang ibu tua yang gila hormat dan seorang suami yang tidak punya tulang punggung. Jadi, aku harus kemana besok? Sembunyi di gudang? Tanyaku sarkas. Ilham menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ya, mungkin kamu bisa ke kantor? Atau spa? Atau kalau kamu maksa mau datang, ibu bilang kamu bisa bantu-bantu di dapur kotor sama tim catering. Tapi jangan keluar ke ruang tamu utama. Anggap saja kamu manajer operasional acara. Darahku mendidih. Rasanya ingin kutampar wajah tampan di hadapanku ini. Ingin kurobek jas mahalnya dan kuterikan di telinganya bahwa dia hanyalah parasit. Namun, aku tidak melakukannya. Bertahun-tahun berbisnis mengajarkanku satu hal. Jangan pernah mengambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Marah-marah sekarang hanya akan membuatku terlihat seperti wanita pasar yang dituduhkan Ibu Ratih. Mereka akan punya alasan valid untuk membenciku. Aku harus bermain cantik, lebih cantik dari mereka. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku mengatur ekspresi wajahku kembali datar, topeng yang biasa kupakai saat menghadapi klien yang rewel. Baik, kataku pelan. Ilham terbelalak, kaget dengan kepatuhanku yang tiba-tiba. Ka, kamu serius? Kamu nggak marah? Untuk apa aku marah kalau itu keinginan ibu? Aku tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai mata. Kalau kehadiranku memang membuat ibu malu dan merusak citra kamu sebagai direktur sukses, aku akan mundur. Aku tidak akan datang besok. Wajah Ilham langsung cerah seketika. Beban berat seolah terangkat dari pundaknya. Dia memelukku, tapi tubuhku kaku seperti patung. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku tahu kamu pasti ngerti. Nanti setelah pesta selesai, aku janji kita dinner berdua. Aku akan bawakan sisa dessert enak buat kamu. Sisa. Selalu sisa untuk Donita. Tidurlah, Mas. Kamu butuh istirahat biar besok kelihatan fresh di depan Bu Jenderal. Ujarku lembut, melepaskan pelukannya. Ilham mengangguk patuh, lalu beranjak ke tempat tidur. Dalam hitungan menit, dia sudah terlelap, mendengkur halus tanpa beban dosa. Dia pikir masalah sudah selesai. Dia pikir dia sudah memenangkan negosiasi ini. Aku berdiri sendirian di dalam kloset, menatap kembali kebaya emas yang tergantung bisu. Mereka pikir aku bodoh. Alasan, kasta, dan gaya bicara, itu terlalu klise. Ibu Ratih memang sombong, tapi dia juga oportunis. Biasanya dia justru suka memamerkan aku sebagai mesin uang, keluarganya jika sedang butuh pinjaman dana dari teman-temannya. Kenapa tiba-tiba sekarang aku harus disembunyikan total? Pasti ada hal lain. Pasti ada seseorang lain. Aku keluar dari kamar, membawa ponselku ke ruang kerja. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku membuka kontak, mencari nama seseorang yang sudah lama kugaji untuk mengawasi operasional pabrik. Namun sesekali kugunakan untuk urusan yang lebih delicate. Rian, Kepala Security Investigasi. Aku mengetik pesan singkat. Rian, besok pagi kamu standby di lokasi rumah baru Pondok Indah. Jangan pakai seragam. Pasang kamera tersembunyi di area ruang tamu utama dan VIP. Aku mau live feed ke tabletku. Dan satu lagi, cari tahu siapa daftar tamu prioritas yang diundang Ibu Ratih secara pribadi. Cek apakah ada wanita muda bernama Bella atau sejenisnya. Terkirim. Aku meletakkan ponsel di meja kaca. Pantulan wajahku terlihat di layar yang gelap. Tidak ada air mata. Air mataku terlalu mahal untuk ditangisi demi manusia-manusia tidak tahu diri ini. Besok, pesta itu akan tetap berjalan. Catering akan datang, bunga akan dipasang, dan tamu-tamu terhormat akan hadir. Tapi Ilham lupa satu hal fatal. Dalam setiap transaksi bisnis yang kubuat, aku selalu memegang klausul pembatalan sepihak. Dan besok, aku akan mengaktifkan klausul itu tepat di jantung kebanggaan mereka. Selamat tidur, Mas, bisikku pada pintu kamar yang tertutup. Mimpilah yang indah, karena besok kau akan bangun sebagai gelandangan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden kamar,
namun tidak mampu menghangatkan hatiku yang sudah membeku sejak semalam. Ilham sudah bangun lebih dulu. Aku bisa mendengarnya bersenandung di kamar mandi. Suara air shower beradu dengan nyanyian sumbangnya yang terdengar begitu ceria. Terlalu ceria untuk seorang suami yang baru saja melarang istrinya hadir di acara terpenting dalam hidupnya. Dia keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang, aroma aftershave mahal, merek Tom Ford seharga 4 juta yang kubelikan bulan lalu, menguar memenuhi ruangan. Wajahnya bersinar, matanya berbinar. Dia tampak seperti pengantin baru yang akan menemui kekasih hatinya, bukan suami yang akan menggelar syukuran rumah. "Loh, kamu belum siap-siap ke kantor, sayang?" tanyanya sambil menyisir rambutnya yang klimis. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan piyama sutraku, menyesap kopi hitam tanpa gula. Pahitnya kopi membantu menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi buruk. Ini realitas. Nanti agak siangan. Aku mau membereskan beberapa file di ruang kerja dulu. Jawabku datar. Ilham mengangguk-angguk, tidak benar-benar peduli. Dia sibuk mematut diri di depan cermin, mengenakan kemeja batik tulis sutra motif parang yang harganya setara dengan gaji UMR 3 bulan. Ingat ya, Don. Nanti kalau ada yang telepon atau tanya-tanya, bilang saja kamu lagi ada meeting mendadak dengan klien dari Singapura. Jangan bilang kamu nggak dibolehin datang sama ibu. Nanti ibu tersinggung, ujarnya enteng, sambil memasang jam tangan Rolexnya. Tentu. Aku akan menjaga nama baik, Kanjeng Ratu, sindirku halus. Ilham tertawa, mengira aku sedang bercanda. Dia mendekat, mencium pipiku sekilas, ciuman kosong tanpa rasa, lalu menyambar kunci mobil Pajero Sport di meja rias. Mobil itu aset perusahaan, tapi dia sudah mengklaimnya seolah miliknya pribadi. Dah, sayang. Doakan lancar ya. Nanti aku bawakan video call kalau acaranya sudah selesai. Serunya sambil melambaikan tangan dan menghilang di balik pintu. Suara deru mesin mobil menjauh. Rumah kembali sunyi. Namun, kesunyian itu tidak berlangsung lama. Ponselku bergetar di atas meja nakas. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Rian. "Ibu bos, kamera sudah aktif. Audio jernih. Target sudah berada di lokasi. Saya kirim link streamingnya sekarang." Aku meletakkan cangkir kopi, meraih tablet iPad Pro milikku, dan membuka tautan yang dikirimkan Rian. Layar berkedip sebentar sebelum menampilkan gambar high definition dari ruang tamu rumah baru di Pondok Indah itu. Rumah itu tampak megah. Lantai marmer Italia yang kubayar mahal berkilauan ditimpa cahaya dari lampu gantung kristal bat carat. Bunga-bunga lili Casablanca segar menghiasi setiap sudut, persis seperti permintaan Ibu Ratih. Catering Diamond Service sedang menata meja prasmanan dengan peralatan makan perak. Semuanya sempurna. Sebuah panggung kemewahan yang kubangun dengan keringatku. Lalu, kamera bergeser ke sofa utama. Di sana duduk Ibu Ratih, mengenakan kebaya beludru ungu tua yang membuatnya terlihat agung. Tapi dia tidak sendirian. Di sebelahnya duduk seorang wanita muda. Cantik, berkulit putih porselen, dengan rambut hitam panjang yang digerai indah. Ia mengenakan gaun terusan berwarna pastel yang sopan namun mencetak lekuk tubuhnya dengan elegan. Wajahnya dipoles makeup natural yang memberi kesan polos dan berkelas. Wanita itu tertawa renyah, tangannya sesekali memegang lengan Ibu Ratih dengan akrab. "Itu Bella." Aku mengenal wajahnya samar-samar. Dia adalah anak dari salah satu teman arisan Ibu Ratih yang katanya baru pulang kuliah desain dari London. Meski gosip yang didengar asistenku mengatakan dia drop out di semester 2 karena kehabisan biaya. Aku menaikkan volume tablet. Suara percakapan mereka terdengar jernih berkat mikrofon canggih yang dipasang Rian di balik vas bunga. "Duh, Tante, rumahnya bagus banget. Seleranya Mas Ilham memang top class ya. Beda banget sama cowok-cowok lain yang cuma modal omong doang." Suara Bella terdengar manja, memuji Ilham setinggi langit. Ibu Ratih tertawa bangga, mengelus tangan Bella. "Iya dong, sayang. Ilham itu kan seleranya tinggi, turunan priai. Dia memang butuh rumah yang merepresentasikan wibawanya sebagai direktur. Makanya Tante bersyukur banget rumah ini akhirnya jadi." "Terus, istrinya Mas Ilham gak datang, Tante?" tanya Bella dengan nada pura-pura polos. "Aku nggak enak loh, takut dikira lancang duduk di sini."
Wajah Ibu Ratih berubah masam seketika. Persis seperti saat di notaris kemarin. Halah, nggak usah dipikirin si Donita itu. Dia itu orangnya kaku, nggak asik. Lagi pula, dia itu cuma ngerti cari duit. Bel, nggak ngerti tata krama menyambut tamu agung. Kalau dia datang, nanti malah bikin malu tante di depan teman-teman. Dia itu, auranya, pasar, banget. Beda sama kamu yang lulusan luar negeri, anggun, well educated. Hatiku mencelos. Aura pasar. Lagi pula, lanjut Ibu Ratih dengan suara lebih pelan namun tajam, tante sebenarnya lebih sreg kalau Ilham itu sama kamu. Kamu lebih masuk ke keluarga kita. Si Donita itu, anggap saja dia itu manajer keuangan keluarga ini. Sapi perah yang rajin. Biarkan dia sibuk kerja, biar Ilham bisa menikmati hidupnya. Sapi perah. Kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Jadi selama ini, di balik senyum manis saat meminta uang belanja, di balik pujian palsu saat aku membelikan tas branded, inilah pandangan asli Ibu Ratih terhadapku. Aku bukan menantu. Aku bukan keluarga. Aku hanyalah hewan ternak yang diperah susunya sampai kering, lalu disembunyikan di kandang belakang saat tamu datang. Di layar, Ilham masuk ke dalam frame. Dia baru saja tiba. Wajahnya langsung sumringah melihat Bella. Bella, wah, kamu sudah datang? Cantik banget hari ini, puji Ilham tanpa ragu. Matanya menelanjangi penampilan Bella dengan tatapan memuja. Tatapan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan padaku. Mas Ilham juga ganteng banget. Jasnya pas banget di badan. Balas Bella, berdiri dan merapikan kerah jas Ilham dengan gerakan yang terlalu intim untuk sekadar teman ibu. Nah, gitu dong, seru Ibu Ratih tepuk tangan kecil. Kalian berdiri berdampingan gitu serasi banget. Seperti pangeran dan putri keraton. Nanti pas tamu-tamu datang, kalian sambut di depan pintu ya. Biar orang-orang lihat, ini lo pasangan yang sepadan. Bukan kayak si Donita yang kucal. Ilham tertawa. Dia tidak menolak. Dia tidak membela istrinya yang disebut kucal. Dia justru merangkul pinggang Bella dengan santai. Siap, Bu. Tenang saja. Hari ini panggungnya milik kita. Aku menutup cover tablet dengan tangan gemetar. Napasku terasa berat, tapi anehnya, tidak ada air mata yang tumpah. Rasa sakit di dada yang tadi mencekik perlahan-lahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan solid. Rasa sakit hati itu adalah emosi yang tidak berguna. Emosi hanya akan membuatku lemah. Dan dalam bisnis, kelemahan adalah pintu menuju kebangkrutan. Aku berdiri, berjalan menuju brankas besar yang tersembunyi di balik lukisan abstrak di dinding ruang kerjaku. Aku memutar kode kombinasi. Klik. Pintu besi berat itu terbuka. Di dalamnya tersimpan tumpukan dokumen aset, sertifikat deposito, dan perhiasan emas batangan. Aku mengambil satu map merah yang bertuliskan Akta Hibah Properti, Draft. Ini adalah dokumen yang seharusnya kuserahkan ke notaris besok untuk memindahkan nama kepemilikan rumah Pondok Indah itu dari nama perusahaanku ke nama pribadi Ilham, sesuai janjiku sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Aku menatap dokumen itu, kertas yang bernilai 4,5 miliar rupiah. Kemudian, aku mengambil map biru lainnya, perjanjian kredit fasilitas kartu tambahan. Aku duduk di kursi kerjaku yang empuk, kursi kekuasaan tempat aku membangun kerajaanku dari nol. Aku mengangkat telepon kantor di mejaku. Halo, Rini, sapaku pada sekretaris pribadiku di kantor. Suaraku tenang, stabil, dan mematikan. Selamat pagi, Bu Donita. Ada yang bisa saya bantu? Hubungi Pak Notaris Handoko sekarang. Bilang padanya, proses hibah aset properti di Jalan Duta Niaga atas nama Ilham Mahendra dibatalkan permanen. Aset itu tetap menjadi inventaris PT Donita Garmen Sejahtera. Ada jeda sejenak di ujung telepon. Rini pasti kaget, tapi dia profesional. Baik, Bu. Dibatalkan. Ada lagi? Ya. Hubungi relationship manager saya di bank prioritas. Minta dia memblokir sementara semua kartu kredit tambahan, supplementary card, atas nama Ilham Mahendra dan Rati Suharti. Alasan, indikasi penyalahgunaan limit. Lakukan sekarang. Efektif detik ini juga. Siap, Bu. Bagaimana dengan vendor catering, Diamond Service? Tagihan pelunasan tahap akhir senilai 70 juta rupiah sudah masuk ke sistem dan dijadwalkan auto debit pukul 12 siang ini. Aku melirik jam dinding. Pukul 9 pagi. Pesta dimulai pukul 11. Makan siang prasmanan dibuka pukul 12.30. Bibirku melengkung membentuk senyum tipis yang mengerikan. Tahan pembayarannya, Rini.
batalkan otorisasi auto debit. Biarkan tagihan itu menggantung. Jika vendor menelepon menagih, bilang saja ada kesalahan sistem pusat dan direktur keuangan sedang cuti. Baik, Bu. Perintah dilaksanakan. Aku menutup telepon. Jantungku berdetak normal kembali. Rasa sesak itu hilang sepenuhnya. Aku bukan lagi istri yang teraniaya. Aku adalah CEO yang sedang menertibkan aset buruk dan membuang investasi bodoh. Ilham dan Ibu Ratih ingin sebuah panggung sandiwara? Baiklah. Akan kuberikan mereka panggung paling megah yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku kembali membuka tabletku, melihat live feed di mana Ilham dan Bella sedang tertawa bahagia, bersulang dengan gelas berisi jus jeruk mahal. Nikmati tawamu, Mas, bisikku pada layar. Karena sebentar lagi, kartu kreditmu akan menjadi benda paling tidak berguna di saku jasmu. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Bandar yang memegang semua kartunya. Jarum jam di dinding ruang kerjaku bergerak lambat, seolah mengejek detak jantungku yang berpacu tenang namun mematikan. Pukul 10:15. Di layar tablet, pesta di Pondok Indah itu mulai menggeliat hidup. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan, memadati carport dan bahu jalan di depan rumah. Mercedes-Benz S-Class, Alphard putih, hingga Porsche kuning mentereng milik salah satu kolega sosialita Ibu Ratih. Mereka turun dengan pakaian terbaik, kebaya encim sutra, tas Hermes Birkin yang entah asli atau sewaan, dan kacamata hitam oversized untuk menghalau silau matahari Jakarta yang terik. Aku melihat Ilham berdiri di pintu utama, diapit oleh Ibu Ratih di kanan dan Bella di kiri. Formasi itu sempurna. Formasi keluarga bahagia yang didambakan Ibu Ratih, anak lelaki yang gagah, Ibu Suri yang dihormati, dan menantu, imajiner, yang cantik jelita serta berdarah biru. Ilham tampak sibuk menyelami tamu, tertawa lebar, sesekali menepuk bahu tamu pria dengan gaya sok akrab. Aku bisa membaca gerak bibirnya dari layar resolusi tinggi ini. Silakan masuk, Om. Ya, ini hasil kerja keras beberapa tahun terakhir. Alhamdulillah, rezeki anak saleh. Aku mendengus geli. Rezeki anak saleh? Lebih tepatnya rezeki istri bodoh yang kau manfaatkan. Aku mengalihkan pandangan dari layar tablet ke ponselku. Sudah saatnya aku melakukan panggilan kedua. Panggilan ini tidak kalah pentingnya dengan memblokir kartu kredit. Panggilan ini akan melucuti simbol kejantanan Ilham. Aku menekan nomor kontak yang tersimpan dengan nama Pak Dharma, Leasing Corporate. Halo, selamat pagi Bu Donita. Apa kabar? Tumben menelepon hari Sabtu. Suara Pak Dharma terdengar renyah di ujung sana. Pagi, Pak Dharma. Kabar baik. Saya mau bicara soal unit Pajero Sport Dakar hitam dengan plat B1 LHM yang digunakan oleh direktur operasional saya, Pak Ilham. Oh, unit itu. Ada masalah, Bu? Jatuh tempo cicilan masih minggu depan kok, dan biasanya auto debit perusahaan Ibu lancar jaya. Aku memutar kursi kerjaku, menatap cakrawala kota dari balik jendela. Begini, Pak, ada perubahan kebijakan manajemen aset. Unit tersebut terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi di luar jam operasional kantor secara berlebihan. Sesuai kontrak sewa guna usaha kita, jika terjadi penyalahgunaan aset, perusahaan berhak menarik unit tersebut sewaktu-waktu. Benar? Benar sih, Bu. Tapi, apa harus ditarik sekarang? Biasanya kami kirim surat peringatan dulu. Saya mau ditarik hari ini, Pak. Sekarang, potongku tegas. Posisi unit ada di Jalan Duta Niaga nomor 8, Pondok Indah. Kunci cadangan ada di kantor saya, tapi kunci utama dibawa pengguna. Saya minta tim eksekusi Bapak datang ke lokasi pukul 1 siang nanti. Ambil unitnya. Hening sejenak. Pak Dharma pasti bingung. Jarang ada pemilik perusahaan yang melaporkan mobil karyawannya sendiri untuk ditarik leasing. Bu Donita, ini Pak Ilham suami Ibu sendiri, kan? Tanyanya ragu-ragu. Di dalam kontrak leasing, nama yang tertera adalah PT Donita Garmen Sejahtera dan Ilham Mahendra sebagai penanggung jawab unit. Tidak ada kata suami dalam klausul hukum, Pak Dharma. Lakukan tugas Bapak, atau saya pindahkan seluruh armada logistik pabrik saya, yang totalnya 50 truk itu, ke vendor leasing lain. Ancaman itu bekerja instan. Kehilangan klien sebesarku adalah mimpi buruk bagi karirnya. Siap, Bu. Tim eksekusi meluncur. Kami akan tarik unitnya siang ini juga. Klik. Sambungan terputus. Satu lagi paku ditancapkan ke peti mati harga diri Ilham. Tanpa Pajero itu, Ilham hanyalah pria biasa yang naik taksi online. Simbol kejayaannya di jalan raya akan lenyap di depan mata tamu-tamunya sendiri. Belum sempat aku meletakkan ponsel, benda pipi itu bergetar lagi. Nama manajer Diamond Catering muncul di layar. Ini dia. Bom waktu pertama. Aku menarik napas, mengubah nada suaraku menjadi sedikit bingung dan terburu-buru. Halo, Pak Rudi. Selamat pagi, Bu Donita. Maaf mengganggu waktunya. Ini saya mau konfirmasi soal pelunasan tahap akhir untuk acara di Pondok Indah.
Dari bagian finance kami info kalau proses auto debit dari rekening ibu gagal. Ada notifikasi, authorization declined by user. Apa ibu bisa bantu cek? Aku berpura-pura kaget. Loh, kok bisa? Padahal saldo saya cukup kok. Pak, saya lagi meeting penting banget ini sama investor dari Singapura. Nggak bisa buka mobile banking sekarang. Waduh, Bu. Masalahnya, shop kami mengharuskan pelunasan Clearet sebelum buffet dibuka jam 12.30 nanti. Kalau belum lunas, tim lapangan dilarang membuka penutup makanan, Bu. Total tagihannya 75 juta rupiah. Begini saja, Pak Rudi, kataku dengan nada solutif. Bapak kan ada di lokasi? Suami saya, Pak Ilham, ada di sana. Dia pegang kartu kredit Black Card perusahaan juga. Minta tolong gesek di mesin EDC yang Bapak bawa saja. Bilang ke dia, sistem perbankan saya lagi error. Dia pasti ngerti. Oh, baik kalau begitu Bu. Saya akan temui Pak Ilham sekarang untuk gesek pelunasan. Terima kasih, Bu. Aku tersenyum lebar saat menutup telepon. Pak Rudi tidak tahu bahwa kartu Black Card di dompet Ilham itu adalah kartu tambahan dari rekening utamaku. Rekening yang baru saja kubekukan aksesnya 1 jam yang lalu. Ilham akan mencoba menggesek kartu itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan setiap bunyi bip-bip penolakan dari mesin EDC akan menjadi musik pengiring kehancurannya. Dia tidak akan punya uang tunai 75 juta di dompetnya. Saldonya sendiri, paling hanya sisa beberapa juta untuk beli rokok dan kopi. Aku kembali melihat ke layar tablet. Di sana, Ilham sedang tertawa lepas bersama seorang bapak-bapak tua berbatik sutra. Dia terlihat begitu percaya diri, begitu di atas angin. Dia tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 jam, dia tidak akan bisa membayar sebutir nasi pun untuk tamunya. Tiba-tiba, notifikasi pesan masuk dari Ilham muncul di layar ponselku. Mas Ilham Hati Merah 2. Sayang, kamu lagi apa? Ini acaranya lancar banget. Tamu-tamu pada muji rumah kita. Ibu senang banget. Oh iya, tadi kamu transfer uang bulanan ke rekening ibu belum ya? Ibu mau bagi-bagi tip ke pelayan catering biar kerjanya semangat. Aku membaca pesan itu dengan rasa jijik yang memuncak. Di tengah pesta kemewahan ini, dia masih sempat menagih uang bulanan? Dan untuk tip? Uang tip itu bahkan bukan uangnya. Aku mengetik balasan singkat. Lagi meeting, Mas. Sinyal jelek di gedung ini. Nanti ya. Aku meletakkan ponsel dan berdiri. Cukup sudah memantau dari sini. Aku perlu mempersiapkan diriku sendiri. Bukan untuk pergi ke pesta, tapi untuk merayakan kebebasanku. Aku berjalan menuju kamar mandi, menyalakan keran bathtub. Aku menuangkan garam mandi aroma lavender dan mawar. Hari ini, sementara Ilham dan Ibu Ratih bermandikan keringat dingin karena malu, aku akan berendam air hangat di spa pribadiku. Aku melepas pakaian kerjaku, menatap tubuhku di cermin. Tubuh yang selama ini bekerja keras, kurang tidur, dan sering lupa makan demi memuaskan ambisi keluarga parasit itu. Maafkan aku, diriku, bisikku pada pantulan cermin. Aku membiarkan mereka menyakitimu terlalu lama. Tapi hari ini, kita ambil kembali kendali itu. Saat aku masuk ke dalam air hangat, ponselku bergetar panjang di atas meja wastafel. Nama Mas Ilham Hati Merah 2 kembali muncul. Kali ini panggilan telepon. Pasti Pak Rudi dari catering sudah menghampirinya. Pasti dia sedang panik karena kartu kreditnya ditolak. Aku membiarkan ponsel itu bergetar. DRRRT. 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 Getaran itu terdengar seperti lonceng kematian bagi reputasi sosial Ibu Ratih. Aku memejamkan mata, menikmati keheningan, sementara di seberang sana, badai baru saja mendarat di teras rumah mewah Pondok Indah. Telepon mati. Hening sejenak, lalu bergetar lagi. Ilham menelepon lagi. Aku mengulurkan tangan yang basah, meraih ponsel itu, dan dengan gerakan pelan namun pasti, aku menggeser tombol ke samping. Mode pesawat, aktif. Selamat berjuang sendirian, Mas, gumamku sambil menyandarkan kepala di pinggiran bathtub. Sekarang, aku hanya perlu menunggu laporan dari Rian tentang betapa kacaunya wajah mereka saat piring-piring makanan itu ditarik kembali ke dalam truk catering di hadapan para tamu yang kelaparan. Aku keluar dari bathtub dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menindih pundakku telah larut bersama garam mandi aroma lavender. Aku membungkus tubuhku dengan batrobe sutra putih,
lalu berjalan santai menuju ruang kerjaku sambil membawa segelas Chardonnay dingin. Ini adalah kursi VIP terbaik untuk menyaksikan pertunjukan sirkus yang paling mahal di Jakarta hari ini. Aku duduk kembali di depan meja kerjaku. Layar tablet yang terhubung dengan kamera tersembunyi rian masih menyala terang, menampilkan kemeriahan yang semakin menjadi-jadi di rumah pondok indah itu. Suasana di sana sangat meriah. Terlalu meriah untuk sebuah keluarga yang saldo rekeningnya sebenarnya nol besar tanpa bantuanku. Kamera rian yang canggih, dengan kemampuan zoom dan audio capture jarak jauh, memungkinkanku menjadi lalat di dinding, mendengar setiap kebohongan yang dimuntahkan oleh mulut-mulut manis mereka. Aku melihat Ibu Ratih sedang dikerumuni oleh teman-teman sosialitanya. Wajahnya bersinar penuh kemenangan. Kipas cendananya bergerak-gerak anggun. "Jeng Ratih, rumahnya luar biasa loh. Luas tanahnya berapa ini? 500 meter ada ya?" tanya seorang wanita gemuk dengan berlian seukuran biji salak di jarinya. "Ah, 600 meter persegi, Jeng. Ilham itu memang anak yang visioner. Dia bilang, 'Bu, ibu harus tinggal di tempat yang layak, yang tamannya luas biar ibu bisa senam pagi.' Padahal saya bilang yang sederhana saja, tapi Ilham maksa beli yang hoak begini. Katanya investasi," jawab Ibu Ratih dengan nada merendah yang dibuat-buat. Aku menyesap wainku. Investasi? Ilham bahkan tidak tahu bedanya sertifikat hak milik dan hak guna bangunan kalau aku tidak mengajarinya. "Ngomong-ngomong, menantumu mana, Jeng? Si Donita? Kok dari tadi tidak kelihatan batang hidungnya?" tanya wanita lain, celingukan mencari sosokku. Ibu Ratih mengubah ekspresi wajahnya menjadi prihatin. Sebuah akting kelas Oscar. "Duh, jangan ditanya deh. Donita itu, ya begitulah. Dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada syukuran rumah mertua. Katanya ada urusan pabrik yang tidak bisa ditinggal. Saya sih maklum saja, namanya juga orang lapangan, mungkin tidak biasa dengan acara formal begini. Takut salah tingkah mungkin." Gelak tawa halus terdengar dari lingkaran ibu-ibu itu. "Ya ampun, kasihan ya Ilham. Punya istri kok nggak bisa ngomong suami. Untung ada Bella tuh, dari tadi sigap banget ngurusin tamu," sahut si ibu gemuk sambil menunjuk ke arah meja prasmanan. Kamera bergeser mengikuti arah telunjuknya. Di sana, Bella sedang beraksi. Dia berdiri di samping meja prasmanan VIP, memberi instruksi pada pelayan catering dengan gaya seolah dialah nyonya rumah yang membayar semua tagihan ini. "Mas, tolong ya zupa soupnya diisi lagi. Terus itu piring kotor jangan ditumpuk di situ. Jelek dilihat tamu. Cepat sedikit kerjanya," perintah Bella dengan nada tinggi. Pelayan catering itu, yang mengenakan seragam diamond service, mengangguk sopan meski terlihat kesal. "Hebat ya Bella. Padahal bukan siapa-siapa, tapi rasa tanggung jawabnya besar. Cocok lo jadi mantu, Jeng Ratih. Lulusan London kan? Doakan saja, Jeng. Jodohkan di tangan Tuhan," jawab Ibu Ratih sambil mengedipkan mata penuh arti. Aku mencengkeram kaki gelas wine sedikit lebih erat. Lulusan London. Bella memang pernah ke London, tapi hanya untuk liburan 2 minggu yang dibiayai oleh, tunggu dulu. Aku ingat pernah melihat tagihan kartu kredit Ilham membengkak tahun lalu dengan transaksi mata uang pound sterling. Jadi, liburan, studi banding, Bella itu juga dibiayai uangku? Amarah yang tadi sempat mereda kini kembali memanas, tapi kali ini lebih terkontrol. Fakta baru ini hanya menambah daftar alasan kenapa aku harus menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Kamera kini beralih ke Ilham. Dia sedang berdiri di teras samping, merokok bersama beberapa bapak-bapak pejabat. Salah satunya aku kenali sebagai Pak Haryo, rekanan bisnis yang selama ini kusuruh Ilham mendekatinya untuk proyek seragam dinas. "Jadi, Pak Ilham, proyeksi bisnis garmen tahun depan bagaimana? Saya dengar Ibu Donita yang pegang kendali penuh ya?" tanya Pak Haryo, mencoba memancing pembicaraan bisnis. Ilham tertawa, mengibaskan abu rokoknya ke pot bunga anggrek bulan mahalku. "Ah, Donita itu cuma pelaksana, Pak Haryo. Strategi besarnya tetap saya yang pegang. Saya biarkan dia yang tampil di depan biar dia merasa dihargai. Tahu sendirilah, perempuan kalau nggak dikasih panggung suka ngambek. Tapi otak dibalik semua ekspansi pabrik itu ya, saya." Dia menepuk dadanya sendiri. Aku tersedak wineku.
Otak di balik ekspansi? Dia bahkan tidak bisa membaca neraca laba rugi. Terakhir kali dia mencoba memberi ide strategis. Dia menyarankan kami mengganti bahan katun premium dengan polyester murah demi memangkas biaya. Ide bodoh yang hampir membuat kami kehilangan lisensi ekspor ke Eropa. Luar biasa, Pak Ilham. Pantas bisa beli rumah segede ini tunai. Cash flow pasti kencang ya, puji Pak Haryo. Termakan bualan itu. Ya begitulah, Pak. Namanya juga rezeki. Oh ya, mobil Pajero saya yang baru di depan itu, rencananya mau saya ganti Rubicon bulan depan. Pajero rasanya kurang gagah buat main golf. Tambah Ilham, semakin melambung tinggi ke angkasa. Semakin tinggi kau terbang, Mas, semakin sakit saat kau jatuh. Di layar, aku melihat pergerakan di sudut kanan bawah. Seorang pria berseragam kemeja batik rapi dengan nametak Diamond Service berjalan membelah kerumunan tamu. Dia membawa sebuah mesin EDC, Electronic Data Capture, berwarna biru di tangannya. Itu Pak Rudi, manajer catering. Wajah Pak Rudi tampak sedikit cemas tapi profesional. Dia bertanya pada salah satu pelayan, lalu pelayan itu menunjuk ke arah teras samping tempat Ilham berada. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Momen pemicu ledakan pertama. Aku melihat Pak Rudi melangkah mendekati Ilham. Dia menunggu sopan sampai Ilham selesai tertawa dengan Pak Haryo. Maaf mengganggu, Pak Ilham, sapa Pak Rudi. Ilham menoleh, sedikit terganggu karena momen flexingnya diinterupsi. Ya? Ada apa? Makanan habis. Bukan, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Saya mendapat info dari kantor pusat kalau pelunasan tahap akhir senilai 75 juta rupiah gagal terdebet dari rekening Ibu Donita. Katanya ada error sistem. Ilham mengerutkan kening. Error? Ah, dasar bank zaman sekarang. Ya sudah, nanti biar Donita yang urus transfer manual. Mohon maaf, Pak. Potong Pak Rudi tegas namun sopan. Sop kami mengharuskan pelunasan Claret sebelum pukul 12.30. Sekarang sudah pukul 12.15. Jika belum lunas, manajemen melarang kami membuka penutup buffet utama. Saya diperintahkan Bu Donita via telepon tadi untuk meminta Bapak melakukan gesek kartu di sini saja. Wajah Ilham berubah sedikit merah. Dia melirik Pak Haryo yang masih berdiri di situ mendengarkan. Gengsinya dipertaruhkan. Dia tidak mungkin bilang tidak punya uang di depan klien potensial. Oh, begitu ya. Ya sudah, mana mesinnya? Cuma 75 juta kan? Kecil, kata Ilham dengan nada angkuh, berusaha menutupi kepanikannya. Dia merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan dompet kulit Bali. Dengan gaya teatrikal yang berlebihan, dia menarik keluar kartu black card titanium yang berkilau ditimpa matahari. Kartu sakti yang selama ini menjadi tongkat sihirnya untuk mengabulkan semua keinginan Ibu Ratih. Pakai ini. No limit, ujar Ilham sambil menyerahkan kartu itu ke Pak Rudi. Aku menahan napas di ruang kerjaku. Mataku terpaku pada layar. Pak Rudi menerima kartu itu, memasukkannya ke slot chip di bagian bawah mesin EDC. Dia menekan nominal angka, 75 juta. Lalu menyodorkan mesin itu ke Ilham. Silakan pinnya, Pak. Ilham menekan 6 digit angka dengan cepat. Tut. Lalu menekan tombol hijau enter. Layar mesin EDC itu menampilkan tulisan processing. 1 detik, 2 detik, 3 detik yang terasa seperti selamanya. Ilham kembali menoleh ke Pak Haryo, tersenyum santai. Biasa, Pak. Prosedur administrasi. Tiba-tiba, mesin EDC itu mengeluarkan bunyi yang nyaring dan menyakitkan telinga. BF. Pak Rudi melihat layar mesin. Wajahnya mengerut. Dia mencabut kartu itu, lalu menatap Ilham. Maaf, Pak Ilham. Dutchlinet. Transaksi ditolak. Keterangannya, pick up card atau hubungi bank. Senyum di wajah Ilham membeku. Apa? Nggak mungkin, serunya. Suaranya naik 1 oktav. Itu black card. Saldonya miliaran. Mesin kamu yang rusak kali. Coba lagi. Baik, Pak. Saya coba lagi. Pak Rudi memasukkan kartu itu lagi. Ilham menekan pin lagi, kali ini lebih keras. Seolah menekan tombol dengan marah bisa mengubah saldo rekening. Processing. BF. Ditolak lagi, Pak. Kata Pak Rudi. Kali ini suaranya lebih keras sehingga beberapa tamu di dekat mereka mulai menoleh. Keterangannya, blocked by issuer. Kartu ini diblokir oleh bank penerbit. Keringat dingin mulai muncul di dahi Ilham. Wajahnya yang tadi merah karena sombong, kini pucat pasi seperti mayat. Nggak mungkin. Gumamnya. Coba kartu lain. Dia mengeluarkan kartu kredit platinum bank lain dari dompetnya. Kartu yang juga merupakan kartu tambahan dari rekeningku. Gesek. BF. Dutchlinet. Gesek kartu ketiga. BF. Dutchlinet. Pak Haryo mundur perlahan. Wajahnya menyeratkan rasa malu melihat pemandangan itu.
Pak Ilham, saya ke dalam dulu ya, ambil minum. Ilham ditinggal sendirian bersama Pak Rudi yang kini wajahnya tidak lagi ramah. Pak Ilham, suara Pak Rudi terdengar dingin dan mendesak. Sekarang jam 12.25. 5 menit lagi waktu makan siang. Kalau Bapak tidak bisa melunasi 75 juta sekarang juga, saya terpaksa memerintahkan kru untuk mengemas kembali semua makanan. Tamu Bapak tidak akan makan siang ini. Di layar tabletku, aku melihat Ilham gemetar. Dia memandang sekeliling dengan panik, mencari ibunya, mencari Bella, mencari siapapun yang bisa menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jaring laba-laba yang kususun sudah menjeratnya erat. Aku mengangkat gelasku, bersulang ke arah layar. Selamat menikmati hidangan pembuka, Mas. Rasa malu, bisikku sambil meneguk wine itu sampai habis. Dan tepat saat itu, di gerbang depan, aku melihat sebuah mobil towing derek besar berwarna oranye berhenti, diikuti oleh mobil operasional leasing dengan lampu strobo menyala. Pasukan kedua sudah tiba. Judul cerita, Ibuku Tidak Mau Kamu Datang bab 6, Bencana Ganda Bunyi BF. BF. Dari mesin edisi itu mungkin terdengar pelan bagi orang lain, namun bagi Ilham, itu pasti terdengar seperti sirene serangan udara yang menandakan kehancuran total. Di layar tabletku, aku melihat Ilham mencoba bernegosiasi. Wajahnya yang pucat dibanjiri keringat, kemeja batik mahalnya mulai basah di bagian ketiak. Gestur tubuhnya yang tadi tegap dan sombong kini menciut, membungkuk-bungkuk di hadapan Pak Rudi, manajer catering. Aku memperbesar volume audio untuk mendengar rintihan tikus yang terperangkap ini. Pak Rudi, tolonglah jangan begini, bisik Ilham dengan suara bergetar, berusaha agar Pak Haryo dan tamu lain tidak mendengar. Ini pasti cuma masalah jaringan. Istri saya sedang meeting, dia tidak bisa dihubungi. Beri saya waktu 1 jam. Nanti saya bayar cash. Pak Rudi menggeleng tegas. Wajahnya datar, profesional, namun tanpa ampun. Dia sudah kenyang menghadapi klien, kaya tanggung, yang hobi menunda pembayaran. Maaf, Pak Ilham. Instruksi dari kantor pusat jelas. Tidak ada pelunasan, tidak ada layanan. Bapak sudah menunggak down payment kedua minggu lalu, dan Ibu Donita menjamin pelunasan hari ini via autodebit. Jika sekarang gagal, berarti breach of contract. Pak Rudi mengangkat tangannya, memberi kode pada tim pelayan yang berdiri di belakang meja prasmanan panjang. Tutup semua. Kemas balik ke truk, perintahnya lantang. Perintah itu seperti petir di siang bolong. Para pelayan yang sigap langsung bergerak. Kelang, kelang, kelang. Suara penutup chafing dish, pemanas makanan, berbahan stainless steel yang dibanting menutup secara serentak menggema di seluruh ruangan, mematikan alunan musik gamelan lembut yang diputar dari speaker. Tamu-tamu yang sedang mengantre mengambil piring terlonjak kaget. Seorang ibu-ibu sosialita bahkan menjatuhkan sendok sayurnya kembali ke dalam panci zuppa soup. Loh, Mas? Kok ditutup? Saya belum ambil sate lilitnya, protes ibu-ibu itu. Maaf, Bu. Instruksi manajemen. Makanan ditarik, jawab pelayan itu sambil mengangkat loyang besar berisi beef wagyu lada hitam, menu termahal di pesta itu, dan membawanya pergi ke belakang. Kepanikan mulai menjalar seperti virus. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar riuh. Kok makanannya dibawa pergi? Jangan-jangan basi. Bukan, Jeng. Itu manajernya lagi ribut sama Ilham. Kayaknya belum bayar deh. Hah? Masa sih? Katanya orang kaya lama, kok catering saja ngutang. Di tengah kekacauan itu, Ibu Rati datang menerjang kerumunan bak banteng terluka. Dia melihat antrean tamu yang bubar dan meja prasmanan yang mendadak kosong melompong. Ilham, apa-apaan ini? Kenapa pelayan-pelayan kurang ajar ini membawa pergi makanan tamu ibu? Teriak Ibu Ratih, melupakan Citra, priai halus, yang dia bangun sejak pagi. Dia mencengkeram lengan Pak Rudi. Kamu. Siapa yang suruh kamu angkat makanan? Taruh lagi. Tamu saya jenderal semua. Kamu mau saya laporkan polisi? Pak Rudi menepis tangan Ibu Ratih pelan tapi tegas. Silakan lapor, Bu. Kami punya kontrak. Makanan ini belum dibayar sepeser pun untuk pelunasan. Anak ibu kartu kreditnya ditolak semua. Declinet. Mata Ibu Ratih membelalak, hampir keluar dari rongganya. Dia menoleh patah-patah ke arah Ilham. Ilham? Apa maksudnya ini? Kartu kredit ditolak? Mana mungkin? Donita kan saldonya miliaran. Kamu bilang semua sudah beres. Ilham hanya bisa menunduk, bibirnya gemetar. Kartunya diblokir. Bu, aku nggak tahu kenapa. Telepon Donita. Suruh dia transfer sekarang. Dasar istri nggak becus. Di hari penting begini malah bikin masalah. Jerit Ibu Ratih histeris. Aku tertawa di ruang kerjaku. Istri nggak becus? Sayangnya, istri inilah yang memegang tombol on-off kehidupan kalian. Namun, pertunjukan belum selesai. Saat Ibu Ratih sedang sibuk memaki-maki Ilham di depan meja prasmanan yang kosong,
sebuah keributan lain terjadi di pintu depan. Dari kamera yang terpasang di foyer depan, aku melihat dua pria berbadan tegap mengenakan rompi oranye bertuliskan, "Tim Eksekusi Leasing," menerobos masuk melewati meja penerima tamu. Di belakang mereka, terlihat jelas dari pintu kaca yang terbuka lebar, sebuah truk derek besar sedang mundur perlahan, memposisikan hook dereknya tepat ke arah bumper depan mobil Pajero Sport Dakar hitam kebanggaan Ilham yang diparkir paling depan untuk pamer. "Permisi, siapa yang bernama Saudara Ilham Mahendra?" teriak salah satu petugas leasing itu dengan suara menggelegar, mengalahkan hiruk-pikuk di dalam. Suasana pesta mendadak hening total. Semua mata tertuju ke pintu depan. Ilham menoleh, dan wajahnya, yang kupikir tidak bisa lebih pucat lagi, kini berubah menjadi abu-abu. Saya, cicitnya lemah. Petugas itu melangkah masuk tanpa melepas sepatu botnya yang kotor, menginjak lantai marmer Italia yang diagung-agungkan Ibu Ratih. "Pak Ilham, kami dari Leasing Corporate. Kami mendapat perintah penarikan unit Pajero Sport B1 LHM hari ini, juga karena pembatalan kontrak sepihak dari pemilik aset, PT Donita Garment. Mana kuncinya?" Ilham berlari tergopoh-gopoh mendekati mereka. Pak, tolong jangan di sini. Kita bicara di luar. Jangan di depan tamu." "Nggak bisa, Pak. Perintahnya, tarik seketika." "Kunci mana? Atau kami derek paksa?" "Kalau diderek paksa nanti bumpernya rusak. Bapak kena denda lagi," ancam petugas itu. Bella, yang sedari tadi berdiri mematung di dekat pintu menyambut tamu, mundur perlahan dengan wajah ketakutan. "Mas Ilham, itu mobilnya ditarik? Katanya itu mobil pribadi kamu?" "Katanya lunas," tanya Bella. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh teman-teman arisan ibunya yang berdiri di dekat situ. Ilham menatap Bella dengan tatapan memohon. "Bel, ini salah paham. Ini cuma masalah administrasi kantor istriku. Nanti aku jelaskan." "Mana kuncinya, Pak?" bentak petugas leasing lagi, tidak sabar. Dengan tangan gemetar hebat, Ilham merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan kunci remote mobil itu. Benda yang selama ini dia putar-putar di jari telunjuknya setiap kali nongkrong di kafe untuk menarik perhatian wanita, kini harus dia serahkan seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Petugas itu menyambar kunci tersebut. "Oke, unit kami amankan." Petugas itu berbalik dan berjalan keluar. Ilham mencoba mengejar, tapi langkahnya terhenti saat dia melihat pemandangan di halaman depan. Truk derek itu sudah menurunkan rantainya. Dalam sekejap, Pajero Sport gagah itu terangkat bagian depannya, terlihat tidak berdaya seperti mainan rusak. Para tamu undangan, yang seharusnya menikmati Wagyu beef, kini menikmati tontonan gratis, kejatuhan keluarga, ningrat, palsu. Mereka mulai berbisik, lalu bisikan itu berubah menjadi suara cemoohan yang jelas. "Gila, mobilnya ditarik leasing pas pesta. Itu mobil kantor istrinya ternyata, bukan punya dia. Wah, penipu nih. Ngakunya direktur sukses, ternyata cuma numpang hidup. Makanannya juga ditarik tuh. Pulang yuk, Jeng. Malu-maluin banget di sini. Lapar pula." Satu persatu tamu mulai berjalan menuju pintu keluar, melewati Ilham yang berdiri mematung dan Ibu Ratih yang kini terduduk lemas di sofa velvetnya. Ibu Ratih memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. "Air, ambilkan Ibu air." Tapi tidak ada pelayan yang membawakannya air. Semua gelas sudah dikemas masuk ke dalam box plastik oleh tim catering yang bekerja cepat dan efisien. Di layar tabletku, aku melihat Bella. Wanita yang digadang-gadang sebagai calon menantu idaman itu, melihat sekeliling dengan tatapan jijik. Dia melihat Ilham yang kehilangan wibawa, Ibu Ratih yang kehilangan kendali, dan rumah yang ternyata hanyalah cangkang kosong. Bella mengambil tas Chanel, palsu-nya, lalu tanpa pamit, dia menyelinap keluar di antara rombongan tamu yang bubar. Dia bahkan tidak menoleh lagi ke arah Pangeran Keraton-nya. Aku mengambil ponselku. Sudah saatnya aku memberikan sentuhan terakhir untuk babak ini. Aku tidak akan membiarkan mereka meneleponku dan mengarang cerita bohong. Aku mengirim pesan singkat ke grup WhatsApp keluarga besar Ilham, yang isinya paman, bibi, dan sepupu-sepupu Ilham yang juga ada di pesta itu. "Mi, mohon maaf Om dan Tante semua. Pesta hari ini terpaksa dibatalkan karena Mas Ilham menyalahgunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, sehingga semua fasilitas kantor, termasuk rumah dinas dan mobil operasional, harus ditarik oleh manajemen. Saya sebagai istri sudah berusaha menutupi, tapi audit perusahaan tidak bisa dibohongi. Mohon doanya agar Mas Ilham bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Send. Bom nuklir digital telah diluncurkan. Pesan itu akan dibaca oleh paman-paman Ilham yang sedang berada di lokasi. Mereka akan tahu bahwa keponakan kesayangan mereka bukan hanya bangkrut, tapi juga koruptor dana istri sendiri." Aku melihat di layar, ponsel Paman Haryo, adik Ibu Ratih, berbunyi. Dia membacanya, lalu menatap tajam ke arah Ilham dan Ratih dengan pandangan menghakimi. Pesta ini resmi berakhir. Bukan dengan tepuk tangan meriah,
tapi dengan suara mesin truk derek yang menjauh dan perut tamu yang keroncongan. Aku menutup live feed di tabletku. Babak, bencana ganda, sudah selesai. Sekarang, saatnya masuk ke fase yang lebih teknis dan menyakitkan, pengusiran fisik. Karena rumah itu, secara hukum, sudah bukan lagi tempat yang boleh mereka injak. Siap-siap, Mas. Tim legal sedang dalam perjalanan. Gumamku sambil beranjak dari kursi untuk mengambil handuk rambut. Semoga kamu punya uang receh untuk naik angkot, karena Pajero MU sudah tidak ada. Pesta itu kini menyerupai medan perang setelah gencatan senjata gagal. Di layar tabletku, pemandangan di ruang tamu rumah Pondok Indah itu sungguh menyedihkan. Bunga-bunga lili Casablanca yang tadi pagi tampak angkuh kini mulai layu, seolah ikut merasakan aura kematian di rumah itu. Piring-piring kotor bekas tamu yang belum sempat diangkut berserakan di meja-meja bundar. Sisa makanan yang tidak habis menjadi saksi bisu kerakusan yang terhenti paksa. Sebagian besar tamu, hormat, Ibu Ratih, para istri pejabat dan sosialita, sudah melarikan diri begitu drama penarikan mobil terjadi. Mereka tidak mau tertular penyakit kemiskinan atau terlibat dalam skandal memalukan. Namun, tidak semua orang pergi. Keluarga besar Ilham, Paman Haryo, Tante Siska, dan beberapa sepupu yang tadi menerima pesan WhatsAppku, masih bertahan di sana. Mereka duduk melingkar di sofa dengan wajah tegang, menatap Ilham dan Ibu Ratih seperti hakim menatap terdakwa. Jadi benar, Ham? Kamu pakai uang perusahaan istrimu buat gaya-gayaan? Tanya Paman Haryo, suaranya berat dan menuduh. Dia merasa tertipu mentah-mentah setelah tadi sempat memuji Ilham setinggi langit. Ilham duduk di kursi sudut, kepalanya tertunduk dalam, kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri yang sudah acak-acakan. Bukan begitu, Om, ini salah paham. Donita cuma lagi emosi. Racau Ilham, suaranya serak. Emosi apanya? Potong Tante Siska pedas. Mobil ditarik leasing, catering ditarik vendor. Itu bukan emosi, itu bangkrut. Kamu ini gimana sih, Mbak Ratih? Katanya Ilham sukses? Katanya rumah ini hadiah Ilham? Kok ternyata cuma rumah dinas? Ibu Ratih, yang kini terlihat 10 tahun lebih tua dari pagi tadi, mencoba membela diri dengan sisa-sisa tenaganya. Kalian jangan percaya sama Donita. Dia itu licik. Dia sengaja mau mempermalukan kita. Ini rumah anakku. Ilham yang tanda tangan di notaris kemarin. Pekik Ibu Ratih, air matanya melunturkan maskara tebalnya hingga wajahnya tampak menyeramkan. Sertifikatnya atas nama siapa, Mbak? Desak Paman Haryo. Ibu Ratih terdiam. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah peduli detail. Dia hanya peduli hasil. Tepat saat perdebatan keluarga itu memanas, sebuah iring-iringan 3 mobil SUV hitam berhenti tepat di depan pintu utama yang terbuka lebar. Bukan tamu undangan. Bukan juga catering. Dari mobil pertama, turunlah Pak Handoko, pengacara senior perusahaanku yang terkenal dengan julukan si Hiu Darat. Dia mengenakan setelan jas hitam rapi, membawa tas kerja kulit tebal. Di belakangnya, turun 4 orang pria berbadan tegap berseragam safari hitam, tim keamanan khusus perusahaan. Dan dari mobil terakhir, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap ikut turun. Jantung pesta itu berhenti berdetak seketika. Aku tersenyum dari balik layar tabletku. The Cavalry has arrived. Pak Handoko melangkah masuk dengan wibawa yang membuat Paman Haryo pun spontan berdiri dari duduknya. Tanpa basa-basi, Pak Handoko langsung menuju ke arah Ilham. Selamat siang, Saudara Ilham Mahendra, sapa Pak Handoko datar. Ilham mendongak, matanya membelalak ketakutan melihat polisi di belakang pengacara itu. Pak Handoko, kenapa Bapak kesini? Ada polisi segala. Saya hadir mewakili klien saya, Ibu Donita, selaku Direktur Utama dan pemegang saham tunggal PT Donita Garmen Sejahtera, ujar Pak Handoko lantang, memastikan semua orang di ruangan itu mendengar. Dia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map merah berlambang perusahaan. Berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 001 SK DGSX 2024 yang ditandatangani 1 jam yang lalu, saya menyampaikan 3 poin penting kepada Anda. Pak Handoko menyerahkan lembar pertama. Ilham menerimanya dengan tangan gemetar. Poin 1. Anda, Saudara Ilham Mahendra, diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Direktur Operasional, efektif per detik ini. Alasan pemecatan, pelanggaran berat kode etik, penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan manipulasi laporan keuangan operasional. Suara Pak Handoko bergema di ruang tamu yang sunyi senyap. Tante Siska menutup mulutnya kaget. Paman Haryo menggeleng-gelengkan kepala. Poin 2. Lanjut Pak Handoko tanpa memberi jeda bagi Ilham untuk bernapas. Seluruh fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut ditarik kembali oleh perusahaan. Termasuk kendaraan operasional, yang sudah dieksekusi tadi siang, dan rumah dinas ini. Rumah dinas? Jerit Ibu Ratih, bangkit dari sofa seolah tersengat listrik. Sembarangan kamu. Ini rumah anak saya. Kami beli kemarin lunas 4,5 miliar. Pak Handoko menoleh ke Ibu Ratih dengan tatapan kasihan. Koreksi, Bu. Yang membayar lunas adalah rekening PT Donita Garmen.
Saudara Ilham hanya menandatangani dokumen serah terima kunci sebagai wakil perusahaan. Dalam draft akta notaris yang belum final, aset ini tercatat sebagai inventaris perusahaan, bukan milik pribadi. Karena Ilham sudah bukan lagi karyawan, maka dia kehilangan hak huni. Pak Handoko mengeluarkan lembar ketiga, sebuah surat dengan kop kepolisian. Poin 3. Kami meminta pengosongan aset segera. Klien saya, Ibu Donita, telah membuat laporan polisi atas dugaan penggelapan dalam jabatan jika Anda menolak keluar dari properti ini secara sukarela dalam waktu 1x24 jam. Namun, instruksi khusus untuk hari ini adalah penyegelan aset. Penyegelan? Maksudnya apa? Ilham akhirnya bersuara, nadanya panik luar biasa. Maksudnya, Saudara Ilham, pesta ini bubar. Sekarang. Pak Handoko memberi isyarat kepada 4 petugas keamanan bertubuh kekar di belakangnya. Pak Satpam, tolong bantu para tamu untuk meninggalkan lokasi. Dan pastikan semua barang inventaris rumah, termasuk furnitur, elektronik, dan hiasan, tidak ada yang dibawa keluar. Yang boleh dibawa hanya barang pribadi yang melekat di badan. Tunggu. Tidak bisa begitu. Ibu Ratih meradang. Dia berlari menghalangi salah satu satpam yang hendak menutup pintu samping. Barang-barang saya di dalam. Tas-tas saya. Baju-baju saya di lemari kamar atas. Itu punya saya. Silakan diambil, Bu. Kami beri waktu 15 menit. Setelah itu pintu akan digembok dan disegel. Jawab Pak Handoko dingin. Kekacauan meledak. Ilham dan Ibu Ratih, yang beberapa jam lalu berdiri angkuh menyambut tamu sebagai raja dan ratu, kini berlarian seperti tikus got yang kebanjiran. Mereka bergegas naik ke lantai 2. Berebut menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Aku melihat Paman Haryo dan keluarga besar lainnya berdiri canggung. Mereka malu setengah mati. Maaf, Pak, kata Paman Haryo kepada Pak Handoko. Kami keluarga. Kami tidak tahu kalau situasinya begini. Kami pamit pulang saja. Silakan, Pak. Terima kasih atas pengertiannya, jawab Pak Handoko sopan. Satu persatu kerabat Ilham keluar, meninggalkan Ilham sendirian dalam kehancurannya. Tidak ada yang mau membantu. Tidak ada yang mau meminjamkan uang. Pesan Waku sudah mematikan rasa simpati mereka. Siapa yang mau membela koruptor yang mencuri uang istri sendiri? Di layar tablet, aku melihat Ilham turun tangga dengan menyeret 2 koper besar dengan tergesa-gesa. Jas mahalnya sudah dilepas, kemejanya berantakan. Di belakangnya, Ibu Ratih mengikuti dengan napas tersengal-sengal, memeluk kotak perhiasannya erat-erat, sementara tangan kirinya menyeret beberapa gaun pesta yang tidak muat masuk koper. Ini penghinaan. Saya akan tuntut Donita. Anak durhaka. Racau Ibu Ratih sepanjang jalan menuruni tangga. Pak Handoko berdiri di ambang pintu utama, memegang sebuah papan segel berwarna kuning. Waktu habis, katanya sambil melihat jam tangan. Ilham dan Ibu Ratih digiring keluar oleh satpam sampai ke teras, lalu didorong halus hingga melewati gerbang besi yang tinggi. Koper-koper mereka diletakkan begitu saja di trotoar jalan Pondok Indah yang panas. Klek, klek, klek. Suara kunci gerbang diputar. Lalu, sebuah stiker besar ditempelkan menyilang di sambungan gerbang itu. Tulisan merah menyala di stiker itu terbaca jelas bahkan dari kamera CCTV jarak jauh. Aset ini dalam pengawasan hukum PT Donita Garmen Sejahtera. Dilarang masuk tanpa izin. Ilham berdiri di luar pagar, memegang jeruji besi seperti narapidana yang memohon kebebasan. Dia menatap rumah megah yang baru sempat dia miliki selama kurang dari 24 jam. Ibu Ratih terduduk di atas kopernya di pinggir jalan, menangis meraung-raung, menjadi tontonan satpam kompleks dan pengendara ojek online yang lewat. Donita A, teriak Ilham, memanggil namaku ke arah CCTV yang dia sadari ada di pojok atas pilar pagar. Buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Jangan begini, Don. Aku menatap wajah putus asa itu di layar tabletku. Bicara baik-baik? Kesempatan itu sudah hilang saat kau berkata, ibuku tidak mau kamu datang. Aku menekan tombol microphone di aplikasi tabletku. Fitur ini memungkinkan suaraku terdengar melalui speaker intercom di pos satpam gerbang depan. Suaraku menggema di jalanan itu, terdengar asing dan mekanikal, seperti suara Tuhan yang sedang marah. Halo, Mas Ilham. Halo, Ibu Ratih. Mereka tersentak kaget, mencari sumber suara. Kalian bilang aku tidak pantas datang ke istana kalian karena aku orang pasar, kan? Nah, sekarang kalian sudah berada di tempat yang paling pas untuk kalian, di jalanan. Nikmati pestanya. Aku memutus sambungan audio. Lalu, dengan satu ketukan jari, aku mematikan akses live feed. Layar tablet menjadi gelap. Pertunjukan selesai. Rumah tersegal. Jabatan hilang. Fasilitas ditarik. Keluarga menjauh. Dan yang terbaik dari semuanya, hari ini baru hari Sabtu. Bank tutup, kantor tutup. Mereka harus bertahan hidup di jalanan Jakarta tanpa uang sepeser pun sampai Senin pagi. Aku bersandar di kursiku, merasakan kepuasan yang mengalir deras di nadiku. Tapi ini belum berakhir. Masih ada satu babak lagi, memastikan mereka benar-benar hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Senin depan, surat cerai, gumamku sambil menutup mata, tersenyum untuk pertama kalinya hari ini dengan tulus. Matahari mulai terbenam di ufuk barat Jakarta, melukis langit dengan semburat jingga yang indah. Bagi kebanyakan orang, ini adalah jam pulang kerja.
jam untuk bersantai. Namun bagi Ilham dan Ibu Ratih, ini adalah awal dari mimpi buruk yang panjang dan gelap. Aku masih berada di ruang kerjaku, menikmati steak wagyu yang kupesan dari restoran bintang 5, sebuah perayaan kecil untuk kemenangan hari ini. Di sebelah piringku, ponsel khusus yang kupegang terus bergetar menerima laporan real-time dari Rian, kepala keamanan kepercayaanku yang kutebar untuk membuntuti mereka. Aku tidak ingin melewatkan satu detik pun dari penderitaan mereka. Aku ingin memastikan, hukuman ini berjalan sesuai SOP. Lapor, Bu. Target 1, Ilham, dan target 2, Ibu Ratih, masih tertahan di trotoar depan komplek Pondok Indah. Mereka kesulitan mendapatkan transportasi. Bunyi pesan suara Rian. Aku tersenyum, memotong daging steak yang empuk. Tentu saja sulit. Aplikasi taksi online di ponsel Ilham terhubung dengan kartu kredit yang sudah kublokir. Dia tidak bisa memesan Gojek atau Grab Premium yang biasa dia banggakan. Dan uang tunai? Dompet Ilham itu isinya hanya kartu-kartu plastik. Dia tipe orang yang merasa memegang uang tunai itu kuno. Update. Mereka akhirnya menyetop taksi biru konvensional yang lewat. Koper-koper dipaksa masuk bagasi yang sempit. Koper Louis Vuitton Ibu Ratih lecet parah karena dibanting supir yang kesal diteriaki. Mereka bergerak menuju alamat rumah lama di Cilandak. Aku meletakkan garpu. Rumah lama. Tentu saja. Mereka berpikir. Oke, rumah baru disegel. Kita pulang saja ke rumah lama. Mereka lupa siapa pemilik sah rumah di Cilandak itu. Rumah itu adalah aset pertamaku. Aku membelinya 5 tahun lalu. Jauh sebelum Ilham naik pangkat jadi direktur boneka. Dan pagi ini, sebelum berangkat ke kantor, aku sudah memanggil teknisi kunci digital. Kode smart lock pintu utama yang tadinya 1205, tanggal ulang tahun Ilham, sudah kurevisi menjadi angka acak yang hanya aku yang tahu. Aku membayangkan adegan yang akan terjadi di sana. Di layar monitor CCTV yang terhubung ke ponselku, aku melihat taksi biru itu berhenti di depan pagar rumah Cilandak. Ilham turun dengan wajah lelah, kemejanya yang mahal sudah kusut dan basah oleh keringat. Dia merogoh saku, membayar taksi dengan sisa-sisa uang receh yang dia kumpulkan dari saku celana dan tas ibunya. Ibu Ratih turun dengan langkah gontai, masih memeluk kotak perhiasannya. Sudah, Ham. Ibu capek. Ibu mau mandi air hangat terus tidur. Besok kita labrak Donita di kantornya. Gerutu Ibu Ratih sambil menyeret kakinya ke pintu gerbang. Ilham mengangguk lemah. Dia menekan remote pagar otomatis. Hening. Pagar tidak bergerak. Dia menekan tombolnya lagi, berkali-kali. Klik, klik, klik. Tidak ada respons. Rusak kali remotenya. Dorong saja. Perintah Ibu Ratih tidak sabar. Ilham mencoba mendorong pagar besi itu. Terkunci rapat. Gembok manual besar, merek Master Lock yang anti gunting, terpasang manis di bagian dalam. Terkunci, Bu. Gemboknya baru. Suara Ilham terdengar panik. Lewat pintu kecil. Masuk. Ilham melompati pagar. Sesuatu yang sangat memalukan bagi seorang direktur, dan mendarat di halaman. Dia berlari ke pintu utama yang menggunakan Smart Lock Samsung. Jari telunjuknya menekan angka 1205. BF. Suara error. Lampu indikator menyala merah. Dia mencoba lagi. 1205. BF. Kenapa, Ham? Teriak Ibu Ratih dari luar pagar. Kodenya diganti. Bu, nggak bisa dibuka. Ilham mulai menggedor pintu kayu jati itu. Donita. Aku tahu kamu di dalam. Buka. Tidak ada jawaban. Rumah itu kosong dan gelap gulita. Listriknya pun sudah kupadamkan dari saklar pusat lewat aplikasi Smart Home. Ilham mencoba menempelkan jempolnya ke pemindai sidik jari. Akses denied. Aku sudah menghapus data biometrik mereka berdua dari sistem tadi pagi. Bagi rumah itu, Ilham dan Ibu Ratih sekarang adalah orang asing. Orang asing yang mencoba membobol masuk. Di CCTV, aku melihat Ilham merosot duduk di teras. Dia memukul lantai dengan frustrasi. Kita nggak bisa masuk, Bu. Kita dikunci di luar. Ibu Ratih menjerit histeris di luar pagar. Kurang ajar. Donita setan. Ini rumahku juga. Aku tinggal di sini 5 tahun. Tetangga sebelah rumah, Bu Haji Solihin yang terkenal kepo, keluar dari rumahnya karena mendengar teriakan itu. Ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Loh, Bu Ratih? Mas Ilham? Kok kayak maling lompat pagar begitu? Koper-koper di luar kenapa? Tanya Bu Haji dengan nada menyelidik. Rasa malu Ibu Ratih mencapai puncaknya. Dia yang biasanya sombong memamerkan tas branded ke Bu Haji, kini tertangkap basah terlantar di depan pagar rumah sendiri. Nggak apa-apa, Bu Haji. Kuncinya rusak. Bentak Ibu Ratih kasar, berusaha menutupi aib. Oh, kirain diusir. Soalnya tadi siang ada orang suruhan Bu Donita ganti gembok lo. Celetuk Bu Haji santai sambil menyiram tanaman, sengaja memanaskan suasana. Ilham bangkit, wajahnya merah padam. Dia kembali melompati pagar keluar. Kita cari hotel saja, Bu. Nggak mungkin kita tidur di sini jadi tontonan tetangga. Ajak Ilham, menarik tangan ibunya.
Aku kembali ke realitas di ruang kerjaku. Adegan di CCTV itu lebih memuaskan daripada film blockbuster manapun. Ponselku bergetar lagi. Laporan Rian masuk. Target meninggalkan rumah Cilandak. Mereka berjalan kaki menyeret koper ke jalan raya karena tidak ada taksi yang lewat. Mereka menuju Hotel Kristal di ujung jalan. Hotel Kristal. Hotel bintang 4 langganan kami kalau ada acara keluarga. Pilihan yang masuk akal. Kalau kau punya uang. Aku menelepon Rini, sekretarisku. Rin, tolong telepon resepsionis Hotel Kristal sekarang. Sebagai corporate member Platinum, bilang saya mau blacklist tamu atas nama Ilham Mahendra dan Rati Suharti. Bilang saja kartu kredit mereka bermasalah dan ada tagihan perusahaan yang belum lunas. Minta hotel menolak check-in mereka, bahkan jika mereka mau bayar tunai, yang saya ragukan mereka punya. Siap, Bu. Segera. Aku membayangkan Ilham masuk ke lobi hotel yang dingin ber-AC, berharap bisa merebahkan punggungnya di kasur empuk. Dia akan menuju meja resepsionis dengan sisa wibawanya. Kamar Deluxe 1, Mbak, atas nama Ilham. Dan resepsionis itu akan mengecek komputer, lalu wajahnya berubah canggung. Mohon maaf, Pak Ilham. Sistem kami menolak reservasi atas nama Bapak. Ada catatan, do not rent, dari manajemen terkait masalah pembayaran korporat. Saya bayar tunai. Ilham akan berteriak, merogoh dompetnya, dan hanya menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu. Mungkin totalnya hanya 1 juta. Harga kamar deluxe semalam 1,5 juta. Kurang. Mereka akan diusir halus oleh satpam hotel karena dianggap membuat keributan di lobi. Dan benar saja. 30 menit kemudian, Rian mengirim foto terbaru. Foto buram yang diambil dari dalam mobil. Terlihat Ilham dan Ibu Ratih duduk di bangku beton halte bus yang kotor dan penuh coretan pilos. Ibu Ratih duduk di atas koper Louis Vuitton-nya yang kini baret-baret. Kepalanya tertunduk di antara kedua lutut. Dia tidak lagi terlihat seperti nyonya besar. Dia terlihat seperti nenek tua yang tersesat. Ilham berdiri di sampingnya, menelepon seseorang, mungkin teman-temannya, atau Bella. Tapi aku tahu, Bella tidak akan mengangkat. Bella adalah tipe wanita yang mencium bau uang seperti hiu mencium darah. Begitu darah itu hilang, dia akan berenang menjauh secepat kilat. Malam semakin larut. Langit Jakarta mulai gelap sempurna, dan rintik hujan mulai turun. Gerimis. Alam semesta sepertinya sedang bersekongkol denganku untuk membersihkan sisa-sisa kesombongan mereka. Aku mengirim pesan terakhir ke Rian. Cukup untuk hari ini, Rian. Pastikan mereka tidak mati, tapi jangan bantu sepeser pun. Biarkan mereka merasakan dinginnya malam Jakarta tanpa selimut sutra. Besok pagi, kirimkan lokasi mereka padaku. Aku mematikan ponselku, meletakkannya di laci meja dan menguncinya. Aku berjalan ke kamar tidurku, bukan kamar utama yang dulu kutempati bersama Ilham, tapi kamar tamu yang sudah kurubah menjadi sanktuari pribadiku. Kasurnya bersih, wangi, dan yang terpenting, milikku sendiri. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku akan tidur nyenyak. Tanpa dengkuran Ilham, tanpa omelan Ibu Ratih, dan tanpa rasa takut tidak cukup baik untuk mereka. Di luar sana, di trotoar yang basah, mereka sedang belajar mata kuliah kehidupan yang paling mahal. Bahwa harga diri mereka selama ini hanyalah subsidi dariku. Dan subsidi itu resmi dicabut. Minggu pagi di Jakarta biasanya identik dengan Car Free Day, di mana orang-orang berlarian mengejar kesehatan semu atau sekadar pamer pakaian olahraga branded. Namun bagiku, minggu pagi ini adalah tentang menikmati kemewahan yang paling hakiki, ketenangan. Aku duduk di balkon apartemen penthouse yang baru kusewa seminggu lalu, sebuah cafe house yang bahkan Ilham tidak tahu keberadaannya. Di tanganku, secangkir teh chamomile hangat mengepul, menyebarkan aroma yang menenangkan saraf. Tidak ada teriakan Ibu Ratih yang mengeluh soal menu sarapan. Tidak ada rengekan Ilham yang minta dibelikan sepatu golf baru. Hanya ada suara angin dan deru samar kota di kejauhan. Namun, kedamaian itu sedikit terganggu ketika ponsel kerjaku, satu-satunya nomor yang belum kuganti, berdering nyaring di atas meja kaca. Layar ponsel menampilkan, unknown number, landline. Aku tersenyum miring. Aku sudah menduganya. Ponsel Ilham pasti sudah mati total karena kehabisan baterai, atau mungkin dijual untuk beli makan. Paket datanya juga pasti sudah nonaktif karena tagihan pasca bayarnya terhubung ke kartu kreditku yang sudah kublokir. Dia menelepon dari wartel? Atau meminjam telepon resepsionis Hotel Melati? Aku membiarkan dering itu berbunyi 3 kali. Membiarkan kepanikan di ujung sana memuncak. Baru pada deringan keempat, aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, sapaku datar. Donita, angkat dong dari tadi. Kamu di mana? Suara itu. Suara Ilham. Tapi bukan suara Ilham yang berwibawa dan sok cool. Ini adalah suara tikus yang terjepit. Suaranya serak, panik, dan ada nada gemetar yang menyedihkan. Latar belakang suara di sana terdengar ribut, suara klakson bajai, teriakan pedagang asongan.
Dia menelepon dari pinggir jalan. Siapa ini? Tanyaku pura-pura tidak kenal. Jangan bercanda, Don. Ini aku, suamimu. Ilham, teriaknya putus asa. Kamu gila ya? Kamu ganti pas kode rumah Cilandak? Kami tidur di losmen bau tikus semalam. Ibu sampai masuk angin. Muntah-muntah. Kamu mau membunuh ibumu sendiri. Aku menyesap tehku pelan. Koreksi, Mas. Itu ibumu. Bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal 10 tahun lalu. Dan soal rumah Cilandak, itu rumahku. Sertifikat hak milik atas nama Donita Putri. Aku berhak mengganti kunci rumahku kapan saja aku mau untuk alasan keamanan. Keamanan? Aku suamimu, Don. Bukan maling. Oh ya, potongku tajam. Kamu mengambil uang perusahaan untuk liburan selingkuhanmu ke London. Kamu memalsukan laporan keuangan operasional untuk beli jam tangan Rolex. Di mata hukum dan di mataku, definisi itu sangat dekat dengan maling. Hening sejenak di ujung sana. Hanya terdengar napas Ilham yang memburu. Dia tertangkap basah. Dia tidak bisa menyangkal soal London dan Bella. Kak, kamu tahu soal Bella? Suaranya menciut. Tahu? Aku bahkan menonton pertunjukan sirkus kalian kemarin secara live. Mas, pasangan yang serasi, kata ibumu kan? Donita cuma sapi perah, kata ibumu juga kan? Nah, sekarang sapi perahnya mogok kerja. Silakan minta susu ke Bella. Terdengar suara kresek-kresek di telepon. Sepertinya Ilham berpindah tangan memegang gagang telepon umum itu. Don, dengarkan aku. Itu cuma sandiwara ibu. Kamu tahu kan ibu gimana? Dia cuma gengsi. Aku cuma berusaha nyenengin orang tua. Sumpah, Don, aku nggak ada apa-apa sama Bella. Dia yang nempel-nempel terus. Klasik. Klasik. Laki-laki pengecut akan selalu menyalahkan wanita lain ketika terdesak. Bella menempel karena dia mencium bau uang. Mas, uangku. Sekarang uangnya hilang. Apakah dia masih menempel? Di mana dia sekarang saat kamu dan ibumu muntah-muntah di losmen? Dia datang bawa bubur ayam. Ilham terdiam. Jawabannya jelas. Bella sudah memblokir nomornya sejak detik pertama mobil Pajero itu diderek. Sayang, tolonglah. Suara Ilham berubah memelas. Taktik manipulasi terakhirnya. Aku ngaku salah. Aku khilaf. Tolong buka blokir kartuku. Sedikit saja. 5 juta saja. Buat bawa ibu ke dokter dan cari makan yang layak. Kami belum makan nasi dari kemarin siang. Ibu cuma minum air keran di losmen. Kamu nggak kasihan? Hampir saja hati kecilku tergerak. Membayangkan Ibu Ratih yang biasa makan wagyu kini minum air keran memang menyedihkan. Tapi kemudian aku teringat wajah angku Ibu Ratih saat berkata, ibuku tidak mau kamu datang. Rasa kasihan itu menguap, digantikan oleh logika dingin. Mas, kamu itu laki-laki. Kamu punya tangan, punya kaki, punya badan sehat. Kamu bukan pengemis yang harus minta uang istri untuk makan. Kerja, Mas. Jadi kuli panggul di pasar, jadi tukang cuci piring. Hasilkan uangmu sendiri. Jangan bisanya cuma gesek kartu orang. Donita, kamu istri durhaka. Kamu wajib melayani suami. Bentaknya, kembali ke mode agresif karena mode memelas gagal. Kewajiban itu gugur saat suami gagal memberi nafkah dan malah merongrong harta istri, Mas. Dan omong-omong soal kewajiban. Aku mengambil sebuah amplop coklat tebal yang baru saja diantar kurir pagi ini dari kantor Pak Handoko. Besok pagi, akan ada kurir yang mengantar dokumen ke alamat KTPMU. Oh, maaf, alamat KTPMU kan rumah Cilandak. Jadi kurir akan kutitipkan ke Pak RT di sana. Dokumen apa? Tanyanya waspada. Surat gugatan cerai. Talak 1, jawabku tegas. Dengan tuntutan tambahan, ganti rugi material atas penyalahgunaan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, opsinya adalah penjara. Cerai? Penjara. Suara Ilham terdengar seperti orang yang baru saja dicekik. Kamu nggak serius kan, Don? Kita bisa bicarakan ini. Jangan libatkan hukum. Sudah terlambat, Ilham. Waktu bicaranya sudah habis. Kemarin aku memberimu kesempatan untuk jujur, tapi kamu malah memilih menyembunyikan aku seperti aib. Sekarang, aku memberimu kebebasan yang kamu inginkan. Kamu bebas menjadi anak berbakti bagi ibumu, tanpa gangguan dari istri, pedagang, sepertiku. Don, jangan tutup. Donita, aku masih suamimu. Aku perintahkan kamu jemput aku sekarang. Jeritan Ilham terdengar pecah dan putus asa. Dia mencoba menggunakan sisa-sisa otoritas patriarki yang selama ini dia gunakan untuk menindasku. Tapi dia lupa, otoritas tanpa kemandirian finansial hanyalah omong kosong. Perintahmu tidak lagi laku di sini, Mas. Langganan hidup nakmu sudah habis masa berlakunya. Expired. Aku menjauhkan ponsel dari telinga. Donita AAA. Dasar wanita IBL. Klik. Aku menekan tombol merah di layar. Sambungan terputus. Dunia kembali hening. Teriakan, makian, dan kepanikan itu lenyap dalam satu sentuhan jari. Aku menatap layar ponselku sejenak,
lalu masuk ke menu pengaturan. Aku memilih nomor yang baru saja menelepon, lalu menekan blok kontak. Setelah itu, aku meletakkan ponsel dan kembali mengangkat cangkir tehku. Tehnya masih hangat, dan rasanya jauh lebih manis dari sebelumnya. Di bawah sana, di jalanan Jakarta yang keras, Ilham dan Ibu Ratih sedang memulai babak baru kehidupan mereka. Babak di mana mereka harus belajar bahwa hormat itu didapat, bukan dibeli. Dan bahwa kesetiaan istri itu ada batasnya. Aku berdiri, merenggangkan tubuh. Hari ini hari Minggu, dan aku punya janji temu dengan arsitek untuk merancang ulang interior rumah Cilandak. Aku akan membuang semua jejak Ilham dan Ibu Ratih dari rumah itu. Kasur bekas mereka, sofa bekas mereka, bahkan udara bekas mereka napas pun akan kuganti. Hidupku baru saja dimulai ulang, dan kali ini, akulah satu-satunya penulis skenarionya. Suara pintu besi berkarat yang ditutup kasar terdengar seperti letusan pistol di telinga Ilham. Maaf ya, Mas, Bu. Kalau nggak ada uang perpanjang sewa, ya harus keluar. Kamarnya mau dipakai tamu lain yang bisa bayar, ujar penjaga losmen kumuh di daerah Tanah Abang itu tanpa rasa kasihan. Ilham berdiri terpaku di gang sempit yang becek sisa hujan semalam. Di tangannya, ia mencengkeram gagang koper Samsonite yang roda depannya sudah patah satu. Di sebelahnya, Ibu Ratih berdiri gemetar, memeluk tas Louis Vuitton, satu-satunya harta yang tersisa, seperti pelampung di tengah lautan badai. Ini adalah malam Senin. Seharusnya, Ilham sedang duduk di sofa empuk rumah dinasnya, menonton Netflix sambil dipijat, bersiap untuk rapat direksi besok pagi. Seharusnya, Ibu Ratih sedang menikmati teh hijau impor sebelum tidur di kamar ber-AC. Namun, realitas malam ini jauh berbeda. Ilham. Ibu lapar, rintih Ibu Ratih, suaranya lemah dan parau. Ibu belum makan nasi dari kemarin siang. Perut ibu sakit sekali. Ilham menatap ibunya dengan tatapan kosong. Wajah ibunya yang biasa terawat skincare mahal kini tampak kusam, berminyak, dan tua. Sanggulnya sudah dilepas, rambut putihnya mencuat berantakan. Kebaya beludru ungunya, yang kemarin dipakai untuk pamer ke Bu Jenderal, kini bernoda lumpur di bagian bawahnya. Aku nggak punya uang, Bu, jawab Ilham datar. Cari. Kamu laki-laki. Masa biarkan ibumu kelaparan? Bentak Ibu Ratih, sisa-sisa arogansinya muncul kembali karena lapar. Jual jam tanganmu itu. Atau jual HPMU. HP-ku mati total, Bu. Nggak ada yang mau beli HP mati tanpa kotak di pinggir jalan jam segini. Dikira barang curian. Ilham membentak balik, kesabarannya putus. Jam tangan ini KW super, Bu. Donita yang belikan yang asli, tapi aku jual bulan lalu buat judi slot. Ini cuma laku 50.000 di pasar loak. Ibu Ratih ternganga. Apa? Kamu jual jam asli pemberian istrimu buat judi? Iya. Kenapa? Karena ibu selalu minta uang belanja tambahan. Uang gajiku nggak cukup buat gaya hidup ibu. Pertengkaran itu meledak di tengah gang. Beberapa pejalan kaki yang lewat, para buruh yang baru pulang kerja malam, menatap mereka dengan pandangan aneh. Dua orang berpakaian pesta mewah tapi kumal, berteriak-teriak soal uang ratusan juta di gang tikus. Sudah, jangan bikin malu di sini. Ibu Ratih menyeret kopernya menjauh. Ayo kita cari masjid. Kita tidur di masjid saja. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar Jakarta yang kejam. Sepatu pantofel Ilham yang bersol kulit licin membuatnya terpeleset beberapa kali di trotoar yang tidak rata. Kaki Ibu Ratih yang terbiasa memakai sandal kesehatan kini lecet parah karena dipaksa berjalan jauh dengan selop hak tinggi. Setiap langkah adalah siksaan. Mereka tiba di sebuah masjid besar. Harapan muncul di mata Ibu Ratih. Namun, saat mereka hendak masuk ke halaman, seorang satpam masjid menghadang. Maaf, Pak, Bu. Masjid sudah dikunci. Tidak boleh menginap. Aturan baru pengurus untuk mencegah gelandangan, kata satpam itu tegas sambil menunjuk papan pengumuman. Saya bukan gelandangan. Saya Ibu Ratih Suharti. Anak saya direktur, seru Ibu Ratih tersinggung. Satpam itu memandang penampilan mereka dari atas ke bawah. Baju mahal yang kotor, bau keringat menyengat, dan wajah putus asa. Maaf, Bu. Penampilan ibu tidak bisa menipu. Silakan cari tempat lain. Jangan tidur di teras, nanti saya siram air. Diusir dari rumah Tuhan. Pukulan telak bagi Ibu Ratih yang selama ini merasa dirinya paling saleh di antara teman-teman pengajiannya hanya karena sering menyumbang catering yang dibayar Donita. Akhirnya, karena kaki Ibu Ratih sudah bengkak dan tidak sanggup melangkah lagi, mereka berhenti di depan sebuah ruko, rumah toko, yang sudah tutup. Ruko itu memiliki teras lebar 1 meter yang sedikit terlindung dari angin malam. Di sini saja, Bu, kata Ilham sambil membentangkan jas mahalnya di lantai keramik yang dingin dan berdebu sebagai alas duduk. Ibu Ratih terduduk lemas. Dia bersandar pada pintu besi ruko rolling door. Dingin, nyamuknya banyak, keluh Ibu Ratih, menepuk lengannya. Ilham tidak menjawab. Perutnya sendiri berbunyi nyaring, perih melilit. Rasa lapar ini bukan rasa lapar biasa. Ini adalah rasa lapar kemiskinan, rasa lapar yang tidak tahu kapan akan berakhir. Di seberang jalan, ada warung pecel lele yang ramai pengunjung. Aroma ayam goreng dan sambal terasi tercium sampai ke hidung mereka, menyiksa batin. Ilham melihat orang-orang makan dengan lahap, tertawa-tawa.
Orang-orang yang dulu mungkin dia pandang rendah dari balik kaca mobil Pajeronya. Kini, orang-orang itu adalah raja, dan dia adalah sampah. Coba kamu ke sana. Minta nasi sisa atau apa kek. Bilang dompet kita kecopetan, suruh Ibu Ratih. Matanya nanar menatap warung itu. Ilham menelan ludah. Harga dirinya sebagai lelaki memberontak. Mengemis? Tapi suara perut ibunya yang keroncongan memaksanya berdiri. Ilham berjalan gontai menyeberang jalan. Dia mendekati tukang pecel lele itu. Bang, maaf. Suara Ilham terdengar kecil, kalah oleh suara penggorengan. Ya, Mas? Mau pesan apa? Ayam atau lele? Tanya si penjual ramah. Dompet saya hilang. Boleh minta nasi putih saja? Sedikit saja, buat ibu saya di seberang. Si penjual menatap Ilham. Dia melihat kemeja batik sutra Ilham yang kusut. Dia melihat jam tangan, palsu, di pergelangan tangannya. Dompet hilang tapi jam tangannya mentereng begitu. Mas? Jangan modus lah. Banyak yang kayak mas gini. Ngaku orang kaya kecopetan padahal mau makan gratis. Pergi sana, jangan ganggu orang dagang. Usir si penjual kasar. Pengunjung warung tertawa mengejek. Gaya doang selangit, beli nasi 3.000 perak nggak mampu. Ilham mundur teratur. Wajahnya panas menahan malu yang membakar. Dia kembali ke teras ruko dengan tangan hampa. Ibu Ratih melihat tangan kosong Ilham dan mulai menangis. Tangisan tanpa air mata karena dehidrasi. Ini semua gara-gara kamu. Coba kamu nggak selingkuh sama si Bella. Coba kamu pintar sedikit jaga hati Donita. Ratap Ibu Ratih. Ilham meledak. Dia membanting koper ke lantai. Brak. Aku selingkuh karena ibu yang dukung. Ibu yang bilang Donita itu mandul. Ibu yang bilang Bella lebih cocok jadi mantu. Ibu yang selalu banding-bandingin Donita sama anak teman ibu. Teriak Ilham di tengah malam buta. Dan soal pesta kemarin, aku sudah bilang, Bu, biarkan Donita datang. Tapi ibu gengsi. Ibu bilang, jangan, nanti ibu malu punya mantu bau pasar. Sekarang lihat, Bu, siapa yang bau? Kita yang bau. Kita bau sampah. Teriakan Ilham menggema di jalanan sepi. Ibu Ratih terdiam, syok dibentak anak kesayangannya. Kamu nyalahin ibu, cicitnya. Iya, aku nyalahin ibu. Karena ambisi ibu, aku kehilangan istri yang paling setia sedunia. Donita itu nggak pernah nuntut aku macam-macam, Bu. Dia cuma minta dihargai. Tapi kita ludahi mukanya tiap hari. Dan sekarang, rasain ludah kita sendiri. Ilham merosot duduk, membenamkan wajah di antara kedua lututnya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Kita hancur, Bu. Donita gugat cerai. Dia tuntut 5 miliar. Kita bakal dipenjara. Kata penjara membuat Ibu Ratih membeku. Dinginnya lantai keramik tidak sebanding dengan dinginnya ketakutan yang merambat di tulang punggungnya. Malam itu, di emperan toko elektronik yang tutup, mantan Ratu Pondok Indah dan direktur muda itu tidur berhimpitan seperti kucing liar, beralaskan jas bekas dan berbantalkan tas branded yang kini tidak ada harganya. Nyamuk demam berdarah berpesta pora di kulit halus mereka, sementara perut mereka melilit menahan lapar. Di kejauhan, kilat menyambar langit, menandakan hujan lebat akan segera turun lagi. Alam sepertinya belum puas menyiksa mereka. Karma baru saja menyelesaikan hidangan pembuka, dan menu utamanya masih panjang. Dan di seberang sana, di sebuah penthouse yang hangat, Donita sedang tidur nyenyak, tidak peduli apakah mereka masih bernapas atau tidak. Cahaya matahari Senin pagi yang biasanya menyinari semangat para pekerja Jakarta, kini terasa seperti sorotan lampu interogasi bagi Ilham dan Ibu Ratih. Mereka terbangun dengan tubuh kaku di emperan ruko yang mulai dibuka oleh pemiliknya. Bangun. Jangan tidur di sini. Menghalangi orang jualan. Bentak pemilik toko elektronik sambil menyiramkan air sisa pel ke lantai teras, nyaris mengenai kaki Ilham. Ilham terlonjak bangun, menarik ibunya menjauh. Mereka berdua tampak mengenaskan. Kemeja batik sutra Ilham yang kemarin berharga jutaan kini kusut, bau apek, dan ternoda kotoran jalanan. Wajah Ibu Ratih berminyak, rambutnya gimbal, dan matanya bengkak. Aroma tubuh mereka adalah campuran keringat basi dan keputusasaan. Kita ke kantor, Bu, kata Ilham parau, matanya menatap nanar ke arah gedung perkantoran di kejauhan. Aku harus ambil barang-barangku. Ada laptop, ada dokumen, mungkin ada sisa uang tunai di laci mejaku. Dan aku harus bicara sama HRD. Mereka nggak bisa pecat aku begitu saja tanpa pesangon. Ibu Ratih mengangguk lemah, mengikuti anaknya seperti zombie. Harapan akan pesangon menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuat kakinya mau melangkah. Iya, pesangon direktur itu besar. Minimal ratusan juta. Kita bisa sewa rumah lagi, gumam Ibu Ratih, kembali membangun istana pasir di kepalanya. Mereka berjalan kaki sejauh 2 km menuju gedung kantor pusat PT Donita Garmen Sejahtera. Sepanjang jalan, mantan tetangga atau kenalan yang kebetulan lewat dengan kendaraan memalingkan muka, pura-pura tidak melihat. Berita kejatuhan mereka sudah menyebar lebih cepat daripada virus flu. Sesampainya di gerbang pabrik yang megah, Ilham mencoba menegakkan punggungnya. Ia merapikan kerah bajunya, berusaha memanggil kembali aura, Pak Direktur, yang dulu ia miliki. Ia melangkah menuju pos satpam. Biasanya,
Gerbang ini akan terbuka otomatis begitu melihat mobilnya. Biasanya, para satpam akan hormat membungkuk 90 derajat sambil menyapa. Selamat pagi, Pak Bos. Namun hari ini, gerbang baja itu tertutup rapat. Pak Ujang, kepala keamanan yang dulu sering dibelikan rokok oleh Ilham, pakai uang kantor, berdiri di balik pagar dengan wajah datar. Di sampingnya berdiri dua satpam baru yang berbadan lebih besar dan berwajah garang. Pagi, Pak Ujang. Buka gerbangnya. Saya mau masuk ambil barang, perintah Ilham, meski suaranya sedikit bergetar. Pak Ujang tidak bergerak. Dia menatap Ilham dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Maaf, Saudara Ilham. Anda dilarang masuk ke area perusahaan, jawab Pak Ujang formal. Tidak ada lagi panggilan, Pak Bos. Saudara? Hei, saya ini masih atasan kamu. Saya mau ke ruangan saya. Ilham mencoba menggertak, memegang jeruji besi. Anda sudah bukan atasan saya. Surat perintah larangan masuk, blacklist, sudah ditempel di pos jaga sejak Sabtu sore. Foto Anda dan Ibu Ratih sudah disebar ke seluruh pos keamanan dengan instruksi, usir jika mendekat. Ibu Ratih maju, mencoba menggunakan wibawa tuanya. Ujang, kamu lupa siapa saya? Saya ibunya Ilham. Saya yang dulu kasih kamu THR. Biarkan kami masuk, kami mau ketemu Donita. Bu Donita sedang di luar negeri, Bu. Dan kalaupun ada, beliau tidak menerima tamu tanpa janji. Terutama tamu yang masuk daftar hitam. Pak Ujang kemudian memberi kode pada anak buahnya. Salah satu satpam masuk ke dalam pos dan keluar membawa sebuah kotak kardus bekas mie instan yang dilakban asal-asalan. Kotak itu disodorkan lewat celah pagar. Ini barang-barang pribadi Anda yang ada di meja kerja. Sudah diperiksa oleh tim audit internal. Laptop, hard disk, dan dokumen perusahaan sudah disita. Yang boleh dibawa pulang hanya ini, foto wisuda, mug gelas, dan sepatu sandal bekas. Ilham menerima kardus itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya kasar. Isinya benar-benar sampah. Tidak ada uang tunai. Tidak ada barang berharga. Dan di atas tumpukan barang rongsokan itu, tergeletak sebuah amplop putih tebal dengan kop surat Departemen Legal HRD. Ilham merobek amplop itu. Matanya memindai isinya dengan cepat, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Surat pemberhentian hubungan kerja, PHK, kategori, pelanggaran berat, gross misconduct. Dengan ini memutuskan hubungan kerja dengan saudara Ilham Mahendra tanpa pesangon, 0 rupiah, dikarenakan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan, markup vendor. Penggunaan dana operasional untuk kepentingan pribadi, liburan London pembelian barang mewah. Pencemaran nama baik perusahaan. Perusahaan mencadangkan hak untuk menuntut ganti rugi perdata dan pidana. Tanpa pesangon, bisik Ilham, kertas itu terlepas dari jarinya dan jatuh ke aspal yang panas. Apa? 0 rupiah? Pekik Ibu Ratih, merebut kertas itu dan membacanya sendiri. Ini tidak adil. Anakku kerja bertahun-tahun. Mana penghargaan masa kerjanya? Donita benar-benar setan. Kalau tidak puas, silakan ajukan gugatan ke Disnaker, Bu. Tapi saran saya, jangan. Suara asing terdengar dari belakang mereka. Ilham dan Ibu Ratih menoleh. Seorang pria kurus berkacamata, mengenakan helm dan jaket kurir bertuliskan, Biro Hukum Handoko Rekan, sudah memarkir motornya di belakang mereka. Saudara Ilham Mahendra, tanya kurir itu. Ya. Ada kiriman dokumen hukum. Mohon tanda tangan di sini. Ilham menandatangani resi penerimaan dengan pikiran kosong. Kurir itu menyerahkan satu bundel dokumen tebal yang dijilid rapi. Cover depannya berwarna merah menyala. Gugatan cerai tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum. Ilham membuka halaman demi halaman. Isinya adalah rincian dosa-dosanya yang tercatat rapi dalam tabel Excel buatan auditor forensik. Biaya tiket pesawat Jakarta LHR, London, AN Bella Savitri, 45 juta rupiah. Biaya hotel bintang 5 London, 7 malam 70 juta rupiah. Pembelian tas Chanel, palsu KW Super, via jasa titip, 80 juta rupiah. Entertainment golf membership, 250 juta rupiah. Dan seterusnya. Total kerugian material imaterial, 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Di halaman terakhir, tertulis dengan huruf tebal. Jika tergugat tidak dapat membayar ganti rugi dalam waktu yang ditentukan, penggugat akan memohon sita jaminan atas seluruh aset pribadi tergugat, jika ada, dan melanjutkan proses ke ranah pidana penggelapan, pasal 374 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kaki Ilham lemas seketika. Dia ambruk berlutut di depan gerbang kantor yang dulu dia pimpin. 5 miliar. Dia tidak punya 5.000 rupiah pun di saku. Dan sekarang dia dituntut 5 miliar. London? Bella. Ibu Ratih membaca rincian itu dengan mata melotot. Kamu habiskan ratusan juta buat perempuan itu? Pakai uang Donita. Ilham tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah pos satpam. Karyawan-karyawan pabrik yang mulai berdatangan untuk shift pagi melihatnya. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk. Itu Pak Ilham kan? Gila, jadi gembel sekarang. Dengar-dengar dia korupsi uang Bu Donita buat selingkuh. Rasain. Dulu sombong banget kalau negur kita. Rasa malu itu menusuk lebih dalam daripada rasa lapar.
Ilham merasa telanjang di hadapan ratusan orang yang dulu dia pandang rendah. Pergi dari sini, Pak, Bu. Jangan mengganggu lalu lintas karyawan. Usir Pak Ujang lagi, kali ini lebih tegas. Ibu Ratih memukul punggung Ilham dengan tasnya. Bangun. Jangan kayak orang mati. Kita harus cari pengacara. Kita tuntut balik. Ilham menepis tangan ibunya kasar. Dia bangkit perlahan, matanya merah menyala. Tapi bukan karena marah, melainkan karena putus asa. Pengacara pakai apa, Bu? Pakai daun. Teriak Ilham di depan wajah ibunya. Kita sudah tamat. Ibu nggak baca? Pasal 374 KUHP. 5 tahun penjara. Aku bakal masuk penjara gara-gara nurutin gengsi ibu. Kalau ibu nggak nyuruh aku cari mantu selevel, aku nggak bakal ajak Bella ke London. Aku nggak bakal korupsi uang Donita. Ini semua salah ibu. Ilham melempar bundel dokumen itu ke dada Ibu Ratih, lalu berjalan pergi meninggalkan ibunya sendirian di depan gerbang. Dia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar panas, meninggalkan kardus berisi foto wisudanya yang terinjak-injak oleh sepatu bot satpam. Ilham. Ilham, jangan tinggalkan ibu. Ilham. Teriakan Ibu Ratih yang serak dan memilukan tidak dihiraukan. Di lantai 5 gedung itu, dari balik jendela kaca yang gelap, Rini, sekretaris Donita, merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dia mengirimkan video itu ke Donita dengan caption, "Paket sudah diterima. Target pecah kongsi. Permainan selesai, Bu." Di layar tablet Donita di tempat lain, video itu diputar berulang-ulang. Pemandangan Ilham yang berjalan seperti orang gila dan Ibu Ratih yang menangis memeluk dokumen utang adalah masterpiece terakhir dari skenario balas dendam ini. Hukum telah berbicara. Korporasi telah memvonis. Dan sanksi sosial telah dieksekusi. Mereka bukan lagi manusia di mata masyarakat elit Jakarta. Mereka hanyalah statistik kegagalan. Ilham terus berjalan. Bayangan jeruji besi kini menghantui setiap langkahnya. Dia sadar, kemiskinan hanyalah awal. Hukuman yang sebenarnya, dinginnya lantai penjara, sedang menunggunya dengan sabar. Hujan deras mengguyur kawasan pinggiran Jakarta Utara malam itu, mengubah ganggang sempit di bantaran kali menjadi aliran lumpur hitam yang berbau busuk. Aroma sampah basah dan limbah pabrik menusuk hidung. Namun bagi penghuni gubuk semi permanen di ujung gang itu, bau tersebut sudah menjadi parfum sehari-hari. Di dalam gubuk triplek berukuran 3x3 meter itu, Ilham duduk bersila di atas tikar plastik yang sudah robek di beberapa bagian. Tubuhnya kurus kering, kulitnya yang dulu terawat skincare mahal kini terbakar matahari dan kasar. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar induk, satu-satunya pekerjaan yang mau menerima mantan narapidana kasus penggelapan dana korporasi sepertinya. Di sudut ruangan, terbaring sosok tua yang mengenaskan di atas kasur busa tipis tanpa dipan. Itu Ibu Ratih. Wanita yang setahun lalu masih sibuk memarahi pelayan catering karena susunan sendok yang miring, kini tidak bisa menggerakkan separuh tubuhnya. Stroke ringan menyerangnya 3 bulan lalu, tepat setelah pengadilan memvonis Ilham bersalah dan menyita seluruh aset pribadi mereka untuk membayar ganti rugi perdata kepada PT Donita Garment. Tidak ada Pajero. Tidak ada rumah Cilandak. Bahkan tidak ada tas Louis Vuitton. Tas kesayangannya itu sudah dijual di pasar loak seharga 500.000 perak, hanya untuk membeli obat hipertensi generik. "Makan, Bu," ujar Ilham pelan, membuka bungkusan nasi rames murah yang ia beli di jalan. "Cuma ada telur dadar sama sayur nangka. Ayamnya habis." Ibu Ratih membuka matanya yang kuyu. Bibirnya miring, air liur menetes sedikit di sudutnya. Ia menatap nasi bungkus itu dengan tatapan kosong. Dulu, ia akan melempar piring jika Donita menyajikan makanan yang kurang asin. Sekarang, ia harus bersyukur jika ada nasi yang masuk ke perutnya. "Donita," gumam Ibu Ratih, suaranya serak dan tidak jelas. "Donita, jahat." Ilham menghela napas panjang. Ia menyuapi ibunya dengan sabar, meski hatinya hancur lebur. "Sudah, Bu. Jangan sebut nama itu lagi. Kita nggak level. Dia di langit, kita di tanah," jawab Ilham pahit. Ilham menyalakan satu-satunya hiburan yang mereka miliki. Sebuah televisi tabung cembung 14 inci bekas yang layarnya kadang bergoyang-goyang semut. Siaran berita malam sedang berlangsung. Tiba-tiba, layar televisi menampilkan sebuah acara gala dinner mewah di sebuah ballroom hotel bintang 5. Kilatan lampu kamera, blitz, menyambar-nyambar, menyinari sosok wanita anggun yang berdiri di podium. Wanita itu mengenakan gaun malam sutra berwarna marun, rambutnya ditata elegan, dan aura kewibawaan memancar kuat dari wajahnya. Ilham berhenti mengunyah. Sendok di tangan Ibu Ratih terjatuh. Itu Donita. Di layar, tulisan headline berita berjalan berbunyi, CEO of the Year, Donita putri ekspansi pasar garmen ke Eropa dan Timur Tengah. Seorang reporter mewawancarai Donita di atas panggung. "Bu Donita, selamat atas penghargaan, Wanita Inspiratif 2025. Apa rahasia kesuksesan Ibu bangkit dan melesat secepat ini dalam 1 tahun terakhir?" tanya reporter itu. Donita tersenyum ke arah kamera.
Senyum itu tenang, matang, dan penuh percaya diri. Senyum yang dulu sering diremehkan Ilham, kini menjadi senyum yang menguasai industri. Rahasianya sederhana, jawab Donita di TV, suaranya jernih merdu. Saya belajar untuk membuang aset beracun dalam hidup saya. Dalam bisnis maupun kehidupan pribadi, beban yang tidak produktif dan parasit hanya akan memperlambat laju kita. Begitu saya memotong beban itu, saya bisa terbang tinggi. Ilham menunduk. Ia tahu persis siapa aset beracun dan parasit yang dimaksud. Itu adalah dirinya dan ibunya. Ada pesan untuk para wanita karir di luar sana, Bu? Tanya reporter lagi. Ada. Donita menatap tajam ke lensa kamera, seolah menembus layar kaca dan menatap langsung ke mata Ilham di gubuk kumuh itu. Jangan pernah biarkan orang lain mendikte harga dirimu. Apalagi jika orang itu makan dari keringatmu. Kamu adalah ratu di istanamu sendiri. Jika ada yang melarangmu duduk di singgasana, usir mereka keluar. Tutup pintunya, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tepuk tangan gemuruh terdengar dari televisi. Di gubuk sempit itu, air mata Ilham menetes jatuh ke nasi bungkusnya. Penyesalan yang datang terlambat itu terasa seperti racun yang membakar kerongkongan. Ia teringat momen setahun lalu, saat ia dengan bodohnya berkata, "Ibuku tidak mau kamu datang." Kalimat itu kini menjadi kutukan. Donita memang tidak datang. Uangnya tidak datang. Kasih sayangnya tidak datang. Dan kini, Ilham sadar bahwa ketidakhadiran Donita adalah neraka dunia baginya. Dia cantik sekali. Ham, bisik Ibu Ratih, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dulu dia cium tangan ibu tiap pagi. Dulu dia belikan ibu emas. Kenapa kamu lepaskan dia? Ham, kenapa kamu bodoh sekali? Ilham tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis dalam diam, diiringi suara hujan yang menghantam atap seng bocor. Sementara itu, di Grand Ballroom Ritz-Carlton Jakarta, acara telah selesai. Donita berjalan keluar dari venue didampingi oleh asisten pribadinya dan beberapa pengawal. Ia menolak tawaran wawancara lanjutan. Ia lelah, tapi bahagia. Sebuah mobil Bentley hitam mengkilap sudah menunggu di lobi drop-off. Sopir membukakan pintu. Sebelum masuk, Donita berhenti sejenak. Ia melihat ke langit malam Jakarta yang gelap namun dihiasi cahaya gedung pencakar langit. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari bank masuk. Kredit in, Rp1.500.000 keterangan. Cicilan ganti rugi AN Ilham Mahendra, bulan ke-12 dari 300. Donita tersenyum tipis. Rp1,5 juta. Itu adalah nominal maksimal yang bisa disisihkan Ilham dari gaji kulinya setiap bulan untuk membayar utang 5 miliar. Dengan hitungan matematika sederhana, Ilham butuh waktu sekitar 277 tahun untuk melunasi utangnya. Itu artinya, seumur hidupnya, Ilham akan bekerja hanya untuk menyetor uang receh kepada Donita. Ilham telah menjadi budak korporat abadi bagi mantan istrinya sendiri. Hukuman itu jauh lebih kejam daripada penjara. Hukuman itu adalah pengingat bulanan bahwa dia pernah memiliki berlian, namun membuangnya demi batu kerikil. Bu Donita, ada yang ditunggu? Tanya sopirnya sopan. Donita menggeleng. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantungnya yang tenang. Tidak ada lagi rasa dendam yang berapi-api. Yang tersisa hanyalah rasa lega yang luar biasa. Ia teringat wajah Ibu Ratih yang dulu melarangnya datang ke pesta syukuran. Ia teringat wajah Ilham yang malu mengakui dirinya. Kalian benar, batin Donita. Aku memang tidak pantas datang ke dunia kalian yang penuh kepalsuan. Karena tempatku adalah di sini. Di puncak. Jalan, Pak. Perintah Donita sambil masuk ke dalam mobil mewahnya yang hangat dan wangi. Ke bandara. Pesawat pribadi saya sudah menunggu untuk flight ke Paris. Mobil itu melaju pelan meninggalkan lobi, menembus hujan, menjauh dari masa lalu yang kelam. Sementara di sudut kota yang lain, di bawah atap yang bocor, dua orang manusia sedang berebut selimut tipis, menggigil kedinginan dalam penyesalan yang tak berujung. Karma tidak datang terlambat. Karma datang tepat waktu, membawa tagihan lengkap beserta bunganya. Selesai.